Halo teman-teman, saya sekarang dengan Arinda, yaitu Staf Humas dari RS Panti Waluyo dari Solo. Solo adalah kota kelahiran saya dan saya 25 tahun di Solo. Dan kemudian setelah 25 tahun baru saya pergi ke Jakarta. Nah, sekarang senang hati dengan RS Waluyo, yaitu satu rumah sakit yang dahsyat di Solo untuk mengadakan satu yang namanya IG Live bersama tentang COVID, karena COVID tetap harus diwaspadai dan tentu saja kita tetap harus COVID. Nah ini, halo Selamat Mbak pagi, Ika, halo apa Pak kabar? Tung. Baik, luar biasa Pak Tung. Gimana Pak Tung Ya, kabarnya? kabarnya dahsyat luar biasa. Nah, tapi Dahsyat teman-teman puji sebelumnya, Tuhan. Mbak Arida, sebelum dimulai, saya akan cek suara Ya, dulu teman-teman dan oke. berasal dari mana. Nah, teman-teman kalau ada dari mana silahkan komen. Misalnya saya dari Jember jelas, dari Semarang jelas. Ya, Nah, kalau kurang iya, jelas silahkan ngomong baik suara saya atau suaranya Mbak Arinda gitu ya. Silahkan ya. Mbak Arinda silahkan ngomong lebih dahulu. Oke, selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini spesial sekali bersama Bapak Tung Desem Waringin. Wah, ini senior saya di SMA 3. Kita ketemu di sini ya Pak Tung. Yes, Kita barengan lagi mau membahas mengenai COVID-19, tetapi dari sisi yang berbeda gitu. Jadi maksudnya dari sisi kalau terkena COVID itu bisa sembuh nggak sih gitu ya Pak Tung ya? ya, Dan ternyata ada kabar baik untuk kita semua, kalau sudah kena COVID itu bisa sembuh. Dan itu apa sih sebenarnya upayanya atau apa usahanya selama ini gitu ya Pak Tung? yes, siap, 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 ya. Oke. Nah, ini ada beberapa teman-teman dari tadi Sukoharjo ada Pak. Sukoharjo, terus dari Solo juga ada, Lamongan. Ini banyak sekali Pak Tung. Ya, Semoga ini nanti memberikan edukasi yang baik ya untuk masyarakat. Tulung Agung Pak, Tulung Agung ada. Tulungagung ada. Terus biasanya Ya, nih juga enaknya Instagram Live buat Jakarta. Jakarta hadir katanya Tangerang, Jakarta Jogja hadir ini. juga, Jogja ya. Ya. Oke. Purwokerto Purwokerto, juga Solo datang. Baru, wah, desa itu desa saya, anu Solo, Banyuwangi, Iya, wah. Solo baru. Deso tapi kuto. Solo Mas. Kupang, wah, saya Kupang juga pernah di Kupang sampai Iya, sekarang di iya, dompet iya. kan, saya masih ngantongin fotonya di Kupang gitu ya pada waktu itu karena begitu Oke. indahnya Kupang. Yes, Pasuruan, Oke. Surabaya, Bandung hadir. Terus Ya, kemudian siap. Kebumen, dahsyat, yes. Palembang Aceh, masih wah, hadir. Bekasi, Jos, nah. Aceh aman ya, yang Melaboh kemarin ada awan yang kayak semacam kayak tsunami itu aman ya. Yes, semoga aman untuk semuanya. Lampung, Aman. Tulungagung, Oke, Medan, Lampung, Medan. yes. Boyolali, Depok, yes. Silakan Mbak Arinda. Wah, ini satu Oke, alma mater selamat SMA 3 pagi. di Semaga, Iya. Widya Karma Jaya gitu ya. Iya. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Dari manapun berada, terima kasih sekali juga Pak Tung untuk kesempatannya gitu. Ini suatu kesempatan yang luar biasa sekali. Sekali seumur hidup mungkin saya bisa bisa bertemu dengan Pak Tung. Oke, dan kita akan bahas mengenai COVID-19 yang kemarin sudah sampai saat ini masih menjadi pandemi dan masih menjadi masalah di dunia Ya, gitu. Bahkan nasional ini sudah banyak yang kemudian melaporkan resesi. Ini berarti artinya penyakit ini tidak main-main gitu ya Pak Tung. Nah Pak Tung, mau tanya nih, kemarin Pak Tung itu kan diberitakan bahwa terinfeksi virus corona ini, COVID-19 ini. ya. Ini bulan apa sih Pak? Jadi kalau itu terjadinya di bulan Maret gitu ya. Kalau di Oh, bulan Maret. tokoh dianggap tokoh yang terkena itu saya peringkat 16. Tadinya peringkat 17, tadi tokohin lagi peringkat 16 yang ikutan kena itu ya. Oke. Masyarakat banyak yang Itu kena, tapi sebenarnya yang tercatat awalnya awalnya gimana sih Pak Tung? Maksudnya waktu itu kan masih ada istilah OTG gitu ya. Jadi awalnya apakah itu OTG atau bagaimana? Apakah sudah menimbulkan gejala tertentu? kalau saya sudah ada gejala, saya istilahnya Oke. dengan gejala. Kalau orang tanpa gejala itu kan kena, tapi dia tidak terasa, terus nularin orang banyak. Saya korban Ya. dari orang-orang yang OTG gitu. Jadi
Itu saya sebetulnya 100% nurut sama pemerintah. Jadi maksudnya nurut sama pemerintah ya pada waktu itu pemerintah menyarankan yang sakit yang pakai masker. Nah, itu saya belum merasa sakit ya saya tidak pakai masker gitu ya. Terus kemudian saya tanggal 15 itu seminar 6.000 orang di Surabaya. Ada Bu Risma hadir di sebelah saya juga. Jadi tanggal 15 itu. Terus kemudian tanggal 16 pemerintah langsung mengumumkan bahwa alangkah baiknya working from home gitu. Terus kemudian sembahyang dari rumah, sekolah dari rumah. Langsung saya nurut. Seluruh seminar saya setelah itu langsung saya cancel. Jadi tanggal 16 itu langsung umumkan saya cancel semua, saya stay at home gitu ya. Jadi 16 masih baik-baik saja. Kalau di Instagram saya atau di separingi.tv, saya ngasih makan kura-kura, saya cerita bahwa saya working from home, saya hidupnya santai, damai karena mengandalkan passive income, jadi hatinya tenang-tenang saja. Tahu-tahu tanggal 18 malam itu menggigil. Oke. Jadi jaraknya sekitar 3 hari ya Pak ya? 3 hari, 4 hari itu mungkin saya kenanya bisa bukan tanggal 15 juga bisa, tapi saya curiganya itu pada waktu naik pesawat. Jadi naik pesawat waktu itu kan belum ada protokol kesehatan, jadi tidak ada yang pakai masker, full penuh pesawatnya. Terus kemudian pramugarinya juga tidak pakai masker. Nah, saya ingat saat itu karena apa? Ketika saya diumumkan sakit, itu 6.000 orang itu apa enggak bingung semua itu yang kena ini sampai Bu Risma segala macam dites lagi ulang. Karena foto di sebelah saya Iya. Lalu itu curiganya berarti awalnya menggigil ya Pak Tung ya. Terus selain itu ada apa lagi Pak? Panas, demam. Panas, oke. Demam, ngilu, tulang-tulangnya ngilu. Jadi 18 malam ngilu seperti itu. Oke, nyun sewu Pak, ini kalau Pak Tung ada ini nggak sih, ada penyakit penyerta misalnya kayak diabetes atau hipertensi seperti itu? Puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan nggak ada ya. Tetapi memang ini berarti artinya kita juga bisa ngomong nih sama masyarakat bahwa ini nggak main-main gitu. Penyakit ini, virus ini tidak main-main, tidak hanya menyerang untuk orang-orang yang punya komorbid kayak diabetes mellitus, kayak hipertensi seperti itu ya, tetapi juga orang yang sehat. Bahkan kalau saya lihat Pak Tung juga pola hidupnya baik gitu, setiap hari olahraga gitu, tapi masih kena juga gitu ya Pak ya? Iya, saya atlet lagi, saya September tahun 2019 ikut triathlon. Itu berarti kan pola hidup yang sehat sekali. Iya, dan berat badannya sangat terjaga, kondisi sangat fit, sangat sehat. Nah, kalau kena ya kena. Dan yang menarik itu sebetulnya saya ini menter, maksudnya menter itu ya kena saya kalau kena flu biasa itu biasanya setengah jam lah sembuh. Jadi ini yang menarik nih dari rumah sakit kan, dari Mbak Arindra, teman-teman nih dari yang baru join ini Mbak Arindra, adik kelas saya di SMA Negeri 3. Ada yang nanya, masih bujang nggak nih Mbak Arindra? Sudah enggak. Oh sudah enggak, jadi I'm so sorry ya teman-teman. Jadi kita jual lagi. Karena biasanya kalau ada host yang masih bujang, saya jual lagi. Aduh enggak, sudah ada yang punya Pak. Oh sudah ada yang punya, ya sudah. Yang punya bapaknya sih, bapaknya teman saya juga, Pak Heri. Salam. Ya mungkin Pak Heri saat ini lagi nonton. Oh lagi nonton, salam untuk Pak Heri. Wah, dahsyat. Ini yang menarik. Saya ketika demam biasanya itu begini. Reaksinya sederhana. Saya sakit apapun, di buku saya yang namanya Life Revolution. Nah, ini Life Revolution. Jadi Life Revolution di sini terus saya terbaca. Life Revolution. Itu saya tulis, saya punya obat andalan. Jadi karena sederhana sekali. Kenapa kok obat andalannya cuma itu aja? Orang, obatnya cuma itu, yang bawa 2 itu aja. Kemana-mana seluruh dunia saya keliling, saya cuma bawa 2 itu. Di rumah saya obatnya cuma 2 itu. Penurun panas tidak ada, obat apapun tidak ada. Karena menurut saya kalau saya panas, ini mau konfirmasi nih dengan yang di humasnya nih Mbak Arindra dari rumah sakit ini. Betulkah manusia kalau panas, maksudnya panas itu suhunya naik? Itu sebetulnya imun sistemnya naik. Wah, setaunya. Itu harus dokter nih. Ini harusnya dokter sih. Wih, boleh cari dokter saya. Mana dari rumah sakit, mana cari dokter? Aduh, dari rumah sakit, ayo silakan bergabung. Gimana Pak tadi kalau misalnya lagi suhunya naik? Misalnya kita 37 jadi 37,5, 37,5 jadi 38. Setiap itu setengah kan artinya derajat. leukositnya.
Setiap setengah derajat suhu kita naik, itu imun sistem kita naik 20%. Tabayun boleh, ayo cari buka buku. Oh gitu ya. Silakan Pak Dokter, Ibu Dokter, silakan membantu saya. Betul. Nah, Kesalahan orang ketika dia suhunya naik, malah dia turunin. Oke. Jadi saya beri contoh, kalau anak adik saya ini malpraktek, semoga tidak terjadi di mana-mana gitu ya. Kenapa? Satu hari anak adik saya itu demam. Demam bawa ke dokter, langsung dikasih satu yang namanya penurun panas dan obat namanya steroid, membuat tubuhnya jadi seger kuat. Begitu seger kuat dan steroid dan penurun panasnya turun tuh. Terus tubuh itu tidak mengenali, jadi mendadak lemas, tidak mau makan, tidak mau minum. Adik saya tanya, kalau tidak mau minum, saya bilang langsung bawa rumah sakit, harus diinfus. Kalau tidak mau minum itu, manusia itu boleh berkurang 20%. Oksigen kurang 20%, kita masih menter hidup gitu ya. Perhatikan teman-teman ini, nanti saya akan share kenapa saya sampai drop sekali, sampai jalan aja tidak bisa, sampai menggigil ngilu, sampai pesen terakhir kepada istri saya. Loh, kalau sampai pesen terakhir, bisa jadi merasa parah sekali tuh. Sampai nah, itu salah satunya adalah kurang minum. Anda kurang oksigen, 20% Anda hidup. Kurang kalori, 20% Anda hidup. Tulang Anda kurang kalsium, 20% Anda masih tegak lurus. Tapi tubuh Anda kurang 20% air, you die. Anda mati. Oke. Jadi, harusnya berapa sih Pak Tung? Kenapa? Harusnya berapa? Harus Nah, 8 gelas per hari atau memang ada hitungan ini lain? kesalahan para dokter dan kesalahan para guru biologi, kesalahan guru kesehatan, guru olahraga ngajarin bahwa kita syaratnya 8 gelas. Pertanyaan saya, 8 gelas itu ukurannya apa? Ada gelas ukurannya sloki atau ukuran cangkir begini, atau gelas 1 literan, gelas bir? Betul toh? Terus, enggak, gelasnya itu yang 250 cc, nice, tapi tetap miss. Hitungan yang terbaik saya belajar dari Dr. F. Batman Helik. Batman Helik, B-A-R-N, Batman pakai G, Batman Helik, H-E-L-I-D, H-E-L-I-J, Helik gitu ya. Anda cari. Dia adalah orang yang sebetulnya nothing tulus karena dia adalah dokter atau doktor untuk Shah Iran sebelum dikudeta oleh Khomeini di Iran, dan bahkan oleh dokter dan dokter ini yang sebelum Khomeini mengkudeta Shah Iran, dia jadi dokter pribadinya. Untuk kudeta semua yang terkait Shah Iran langsung ditangkap, masuk penjara, dihukum mati, dihukum ini, wes gitu ya. Wes pengadilan apa ya silakan. Dan dia juga di penjara. Dia di penjara 2 tahun gitu ya, sambil nunggu dihukum mati. Nah, kalau di penjara dia nggak mati. Orang-orang sakit, dan dia satu-satunya dokter. Nggak ada obat di sana. Ribuan orang. Begitu sakit, orang sakit mah. Waktu sakit mah nggak bisa jalan sampai nekuk. Kemudian sama dokternya dikasih air. Dikasih minum. 250 cc, kasih lagi 250 cc. Sembuh, bisa berdiri. Dia logika, oh kalau sakit mah asam, jadi dikasih minum. Jadi tidak asam, jadi dia tekanan darah tinggi, alergi. Karena tidak ada obat, semuanya diobatin pakai satu yang namanya air putih saja. Kemudian dia nulis, dia melakukan riset. Satu hari setelah 2 tahun dia disidang. Dipanggil sama hakimnya mau dihukum mati karena dianggap anteknya Shah Iran. Terus kemudian dia bilang, saya dokter, sumpah Hippocrates adalah menyelamatkan siapapun. Anda sakit, Khomeini sakit, tetap akan saya obati. Karena ini sumpah saya dokter. Dan kalau saya dihukum mati pun boleh, ini hasil penelitian saya, tolong sebarkan ke seluruh dunia. Berarti hasil penelitiannya tidak ada, boleh dikata tidak ada embel-embel mau apa, tidak ada. Kayak buku saya yang Life Revolution, 100% saya sumbangkan, 100% saya sumbangkan. Jadi saya tidak mau cari duit dari satu bukunya itu tadi karena sudah mau mati. Hasil penelitiannya sangat menarik. You are not sick, Anda tidak sakit. You are thirsty, Anda tidak sakit, Anda cuma haus. Oke. Terus kemudian setelah dia diputus sama hakimnya, oke, ditunda 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian diputus, ya kamu bebas. Tidak ada hubungannya sama Shah Iran. Kamu profesional murni, dokter pribadi. Terus kemudian dia bilang, boleh nggak saya tetap minta izin datang ke rumah sakit. Bayangin orang dibebaskan masih minta ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit sampai 1 tahun lagi. Jadi total 3 tahun. Dari dia dokter pergi ke, bukan rumah sakit, pergi ke penjara itu 1 tahun lagi. Total 3 tahun melakukan riset. Keluar, dia pindah ke Amerika, kemudian nulis buku Your Body Cries for Many Waters. Tubuh Anda nangis untuk minta air. Nah ini tadi. Nah kayak yang saya cerita anak adik saya tadi, begitu kena terus mulai tidak minum, senang bahaya. Kalau tidak minum tuh bahaya sekali.
minum ukurannya 30 cc per kilogram berat badan. Nah, ini tolong sampaikan Pak. Ya, betul, 30 cc. 30 Per cc per kilogram kilogram. berat badan. Kalau beratnya 100 kilo berarti berapa? Berarti 3000 cc. Betul, 3 liter. Kalau 3 liter ya. teman-teman, nah teman-teman yang ikut di sini, yang ikut Instagram Live, tolong diketik Anda beratnya berapa. Misalnya saya 30 cc, saya 80 kilo. Kalau pagi ini 76 sih, saya lagi menurunkan badan ini sampai ini sudah 5 kilo lebih gitu ya. Nah, kalau Anda 80 kilo kali 30 cc 2,4 liter. Itu yang fair. Ya. Betul ya? Nah, Betul. makanya dokter-dokter banyak yang miss menurut saya. 8 gelas ukurannya apa? Teman saya dokter nulis buku, saya minta suruh ngasih testimoni, saya baca sih, kamu ada yang salah, gantikan dulu. Kalau misalnya anak kecil disuruh minum 8 gelas bir, 1 literan, ya kembung. Iya, kembung kebanyakan. Iya benar Pak Tung. Binaraga beratnya 120 kilo, Adera 90 sekian kilo. Terus kemudian disuruh minum 8 gelas Loki, ya dehidrasi. Iya. Yang betul itu artinya betul. Artinya akan lebih terukur betul. ya Pak Tung ya. Ya. Dan contohnya nih teman-teman sudah mulai sini 55 kali 30 cc berarti Anda minimal 1,650 liter. 1,5 liter ya. Nah itu lebih fair. Kalau Anda olahraga beda sekali. Misalnya kalau olahraga, 80,2 nih saya. Sebelum olahraga. Begitu olahraga, tengah olahraga juga minum, selesai olahraga 80 pas. Berarti Anda kurang 200 cc lagi minum. Jadi olahraga patokan timbang sebelum dan sesudah itu yang paling fair. Nah, jadi adik saya nggak minum, masuk rumah sakit, diinfus, mulai kesadarannya menurun. Apa yang terjadi? Semoga ini ada aparat kesehatan yang datang di sini. Terus mendadak dikasih obat apa? Nggak sadar. Saya langsung tanya ke dokternya. Dokternya mana? Dokter dikasih obat apa? Manitol. Sampai saya ingat seumur hidup. Dokter, manitol itu untuk apa? Nurunin tekanan otak. Saya bilang, apakah terbukti tekanan otaknya naik? Jawabannya gimana? Gimana? Wah, kita nggak cek. Dokter, kalau orang normal dikasih manitol, tekanan otaknya turun, apa yang terjadi? Pipis terus kan? Satu, selain itu kesadarannya menurun. jadi saya malah teknik. Loh kok kamu lakukan ini? Karena dokter, karena dokter profesornya lagi yang spesialis untuk anak ada di Palembang, lagi conference, saya telepon katanya disuruh ngasih itu. Ya sebetulnya harus dipikir dulu maksudnya. Jadi saya sangat sayang sama dokter, makanya saya kasih feedback. Banyak hal yang sebetulnya tidak perlu, tapi diberikan satu yang namanya obat-obatan yang sampai membuat orang makin sakit. Nah ini mohon maaf gitu ya. Jadi para dokter karena ini ke Waluyo dan teman-teman yang sadar kesehatan, maka saya perlu satu yang namanya adalah sharing apa yang saya tahu. Kalau saya salah, saya terima ralat. Jadi ada teman-teman, enggak Pak, ini salah nih, jangan sembarangan begitu. Terus sampai akhirnya anaknya itu dibawa pergi kemana? Dibawa pergi ke Singapura. Singapura aja enggak boleh pakai saat biasa, enggak boleh. Ya. Sebentar, ini driver saya. Lampu saya belakang, yuk Pak, kedip-kedip mati, tapi nanti aja ya. Oke, saya siapkan dulu nih. Saya nanti dulu, yes, oke. Ya, oke. Ya, oke, saya lanjutkan dulu nih teman-teman. Jadi ternyata begini, hati-hati, dokter please hati-hati. Saya akan share banyak sekali yang termasuk dengan Bapak Ibu dokter, semoga Bapak Ibu dokter juga aparat kesehatan, juga kita yang sakit, kita lebih baik berani untuk komunikasi dan pakai logika. Nah ini penting sekali sebelum saya cerita sembuh dari COVID seperti apa begitu ya. Mari kita lanjutkan, boleh nih Mbak Arinda? Boleh, silakan Pak. Ini menarik sekali soalnya. Ternyata apa yang terjadi? Begitu sampai pesawat nggak terima karena takut SARS, takut flu. Zaman dulu itu belum ini, sekarang lebih lagi. Saya hari ini pada usia sakit, saya mau SOS juga karena untuk adik saya 2 sudah saya charterkan SOS itu sudah bisa begitu ya. Tapi ini saya waktu kena COVID itu mau SOS pergi ke private jet, pergi ke Singapura ditolak. Nah kalau itu boleh gitu ya, sampai di Singapura cuma dicek apa? Langsung diambil dari sumsumnya. Kalau di sini takut sekali ngambil di sumsumnya. Tanya sama orang tuanya, boleh nggak diambil darahnya pakai sumsum? Karena kalau pakai darah diambil itu ketahuannya 3-4 hari. Tapi kalau sumsum hanya dalam waktu berapa jam tahu. Lah adik saya nanya sama dokternya, kalau diambil sumsum kemungkinan paling buruk apa? Oh bisa lumpuh, bisa mati, enggak usah aja. Semakin takut. Padahal di Singapura nggak ditanya. Harusnya pertanyaannya gini toh,
yang diambil di sumsum, yang mati berapa banyak? Saya tanya. Jawabannya nggak ada. Tapi bisa mati, bisa loh ya. Nah selama ini yang lupa nggak ada. Sudah berapa banyak puluhan ribu baik-baik saja. Tapi karena salah tanya, jawabannya pertanyaan, oh bisa lumpuh, bisa mati, langsung nggak berani. Di Singapura, dokternya datang langsung sudah pakai APD gitu ya. Bisa tadi sudah, kemudian datang langsung diambil dari sumsum tanpa nanya orang tuanya. Ini standar, dia bilang standar. Diambil sumsum berapa jam langsung ketahuan. Cuman kena flu biasa, perhatikan baik-baik. Kena flu biasa, betul. Zaman tahun 1908, flu biasa matiin 30 juta. Seperti hari ini, COVID membawa mati gitu ya. Tapi nanti manusia sudah punya antibodinya yang terserang, yang sehat, jadi nantinya aman. Kena flu biasa aja sampai koma. Kok bisa? Salah obat. Obatnya apa? Karena dikasih penurun panas, terus kemudian kasih steroid, tubuhnya seger, jadi tidak mengenali sakit. Karena tidak mengenali sakit, tadi harusnya kena kelenjar getah bening manusia itu lebih banyak daripada darah kita. Itu tidak mengenali, oh enggak sakit, peng masuk ke otak. Jadi virus flu-nya biasa kena otak, bablas dengan sangat-sangat cepat. COVID juga sama. Itu multidimensi, tahu-tahu jeblok di jantungnya, tahu-tahu dianggap seperti stroke, tahu-tahu ginjalnya, kata-kata pankreasnya, tahu-tahu multi faset, multi muka yang begini. Nah ini flu biasa sampai ke otak. Di sana ya puji Tuhan habis satu apartemen. Wah banyak banget ya Pak. Sembuh. Loh, kalau Anda kena COVID jangan tanya. Kena COVID jangan tanya. Ratusan juta juga. Kemarin ada satu rumah sakit rujukan pemerintah yang kepala rumah sakitnya teman lulusan UNS 11 Maret, dokter gitu. Terus kemudian sudah hubungan dekat karena jauh 10 hari ketika beliaunya minta sumbangan, saya sumbang. Satu hari dia bilang, suster saya Pak Tuh, ini rumah sakit pemerintah rujukan COVID tuh. Kena COVID, terus kemudian kita tidak punya alat untuk jadi apa cuci apa begitu ya, terus bukan cuci ginjal tapi cuci darahnya, tapi untuk liver atau apa yang dimana rumah sakit itu tidak punya, harus pergi ke rumah sakit swasta. Dan itu dalam berapa hari sudah habis 200 juta. Terus kemudian oke langsung saya sumbang. Terus langsung orangnya ngomong, Pak Tung ini berapa hari sudah 600 juta. Saya bilang, saya sumbang, saya beri sumbangan. Tapi sebelumnya saya mau ngomong sama pemerintah. Saya ngomong pemerintah, saya ke dokter Terawan, teman baik, saya kirim. Terus kemudian sama adiknya Ibu Presiden, Mas Wahyudi, halo Mas Wahyudi di Solo juga. Beliau adalah SMA 3 juga, Ibu Iriana Jokowi juga. Benar, Bu Iriana juga SMA 3. Tahun saya bilang, Mas Yud, ini tolong kasih nokan Mas Presiden. Kata-kata saya jelas bahwa apa nunggu mati dulu. Apa nunggu mati dulu sampai akhirnya Presiden pidato, apa nunggu mati dulu. Itu berarti disadur dari Pak Tung terus Pak Presiden bilang kayak gitu ya Pak? Bisa jadi, apa nunggu mati dulu. Saya bilang apa nunggu susternya mati dulu, nggak ditanggung oleh ini. Jadi suster itu sudah orang itu, dokter itu istilahnya kemarin dapat penghargaan, wah bintang Mahaputra, dokter-dokter yang suster yang meninggal, wah itu ya memang iya loh, dokter di rumah sakit itu, aduh, saya sampai pada waktu dirawat di rumah sakit itu saya nangis dalam arti sesungguhnya, bukan main-main. Nonton cleaning service-nya di sini pakai kantong kresek, Betul, sepatunya betul. Karena kemarin langka sekali Pak. APD langka sekali, saya nonton nangis. Ya. Makanya saya bilang, saya juga ngomong kepada Pak Presiden itu, Pak, kalau ternyata negara tidak nanggung, nunggu mati dulu baru dikasih 300 juta untuk apa? Mending mumpung masih hidup diusahakan supaya hidup. Nah kalau misalnya ternyata enggak, saya yang akan gathering sumbangan. Tapi kalau malu ya jangan tanya. Saya akan ngomong, ini rumah sakit pemerintah, susternya tidak bisa tangani, ini begini sekarang habis 600 juta, ayo kita urunan tanggung. Saya akan di sosial media, entah di Instagram saya, di Twitter saya 1,9 juta follower, di Instagram hampir 300 ribu follower, saya akan gathering, saya akan mulai start, saya yang akan nyumbang, tapi dari ini akan saya mintakan sumbangan. Wis, dalam beberapa saat langsung dapat respon. Oh dari BNPB, penanggulangan bencana nasional, Badan Penanggulangan Bencana BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, terus ditanggung oleh pemerintah.
Saya bilang makasih Tuhan, makasih Pak Dokter Terawan, makasih Mas Presiden itu ya kan Mas. Tapi sekali lagi begini Artinya teman-teman. gini Pak, berarti dengan alat seperti alat yang tadi disebutkan oleh Pak Tung yang harganya dari 200 sampai 600 juta itu tadi bisa Hanya dalam berapa menyembuhkan. malam? Nggak tahu itu. Jadi ini jadi ya ini. Tapi ini belum tentu sembuh juga. Jadi Oke. tapi sekali lagi. Jadi ini saya share ini. Kalau saya pada waktu kena tanggal 18, saya tenang-tenang, saya tidak khawatir, saya biasa, saya merasa diri saya sehat. Aduh teman-teman, sebelumnya kan saya pakar statistik dalam arti saya memberikan masukan untuk negara untuk urusan statistik juga dalam arti, saya bukan pakar dalam arti, tapi saya mempelajari bahwa yang kena itu 8% OTG, tidak pakai gejala. 20% itu pakai gejala, bahkan bisa masuk rumah sakit, 5% mati, gitu ya, dulu 3%, sekarang 5% mati. Nah, pertanyaannya begini, saya damai-damai. Obatnya Pak Tung apa sih kalau kena flu? Ini perhatikan teman-teman, ini yang bermanfaat. Saya kalau demam, saya apa? Saya mau tanya nih Mbak Arindra. Orang yang sakit, kalau sekarang, orang gejala sakit itu apa sih? Yuk, kalau kita anggap sakit, Nyeri. demam, nyeri, apalagi? Nyeri. Batuk, apalagi? Gebrebek gitu, batuk. Pusing. Pusing. Pusing tuh nyeri ya. Nyeri, linu. Terus muntah. Kulitnya merah-merah. Ya, matanya jadi merah-merah. Meruam, iya. Napasnya sesak. Apalagi? Pingsan. Bisa. Ya yang Apalagi? paling Diare. bisa diukur itu nyerinya, Dok. Nyerinya. Pak. Keluar ingusnya. Apalagi? Berair, matanya berair. Nah, pertanyaan saya, yuk kita ngomong ya. Kalau orang reaksi keracunan itu apa? Kalau orang keracunan, reaksinya apa? Diare, muntah. Gini sesak napas juga, tercekik, terus bisa berkeringat, gak karu-karuan, demam, sakit luar biasa, gak nafsu makan, lemes. Gitu. Wah, ini ada yang nulis limb shocking gitu ya. Panas, demam, ini terima kasih semua sudah terlibat ini. Nah, pertanyaan saya, betul nggak sih? Tidak selalu. Tapi saya bilang dugaan saya 80%, 90% begitu kita sakit something itu masalah keracunan. Salah makan. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang tubuh kita tidak bisa menerima gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi lebih banyak masuk lewat mulut atau lewat udara begini loh, atau lewat mata sekarang. Jadi masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus tadi. Ini yang menarik. Saya anak-anak saya dari kecil jarang sekali obat. Saya termasuk paling antibiotik, paracetamol atau apapun begitu ya. Sampai hari ini sebetulnya saat ini saya lagi cedera parah. Ini teman-teman, saya saat ini cedera parah. Dokter ngasih obat antibiotik sampai sekarang juga nggak saya minum. Dikasih, saya tapi konsultasi sama dokter ya, saya foto terus. Saya saat ini lagi cedera parah. Saya tunjukkan jangan merasa ngeri ya, tapi memang bentuknya agak ngeri gitu ya. Oke ya, saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Loh, itu kenapa Pak Tung? Ini cedera parahnya ini gitu ya. Cedera. Iya. Kemarin itu apa? Soda api itu ya? Soda api tambah green force. Itu kombinasi letal. Meledak dalam arti sesungguhnya. Meledak. Sakitnya jangan tanya. Ini saya jalan masuk ke kamar, ke ruang kerja ini jangan tanya gitu ya. Semalam aja saya tidur setengah mati, bangun terus. Saya masih tidak minum anti konstan atau saya nggak minum yang anti sakit tidak minum. Saya super jarang gitu. Saya super jarang minum obat. Memang ada beberapa yang tidak mempercayai obat secara kimia itu ya Pak ya, karena kemarin kita juga sudah bahas tentang tanaman herbal di Indonesia yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai obat-obatan tradisional. Jadi di Rumah Sakit Pantiwaluyo itu mungkin beberapa bulan ini akan menggodok yang namanya klinik herbal, klinik tradisional yang nanti di dalamnya itu ada saintifikasi jamunya dan itu bisa menjadi perawatan integrasi. Maksudnya perawatan integrasi itu bisa diintegrasikan dengan perawatan yang dengan dokter secara konvensional gitu. Tetapi juga tetap ada dokternya seperti itu. Gitu Pak Tung. Jadi mungkin ini nanti kita bisa bahas ini lagi nanti sama dokterku. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh
Ya, kenapa saya proses perjalanannya saya sekarang jarang minum obat, kecuali sudah kondisi terpepet sekali saya minum obat. Waktu pernah nggak minum antibiotik? Pernah. Pada waktu apa? Operasi gigi. Pernah nggak minum konstan anti sakit? Pernah. Pada waktu apa? Operasi gigi belakang geraham di sini. Nah, itu sakit banget. Itu saya sakitnya sampai saya nggak normal. Begitu saya sakit, saya nggak normal. Sakitnya saya jadi gampang marah, gampang begini, emosinya tinggi. Selama masih bisa tahan, saya tahan. Karena sakit tanda tubuh kita mengenali dan dia akan mengirim pasukan untuk obatin. Nah, saya kalau kena flu biasa ataupun sakit apa, obat andalan saya satu, karbon aktif. Oh, bentuknya apa sih, Pak? Norit. Oh, norit. Ya kayak obat diare dong. Arang aja, nggak ada apa, kayu dibakar, diarang, makan, arangnya kunyah-kunyah, itu terus. Anak saya dari kecil juga sama. Jadi begitu demam, obatnya norit itu tadi. Terus, apalagi? Enzim. Sayangnya hari ini cari enzim susah. Enzim itu ada enzim black. Enzim itu membantu pencernaan. Jadi ketika kita bermasalah, itu pencernaannya banyak yang kacau terlebih dahulu. Norit itu menyerap racun dan menyerap macam-macam. Saya biasanya pagi hari pusing minum norit, just minum air putih, kurang minum atau keracunan. Itu aja, kurang minum atau keracunan. Selesai, jauh lebih langsung fresh. Kalau masih belum, habis makan tidak enak atau GERD atau apa, minum enzim. Itu. Jadi obatnya cuma norit sama enzim. Nah, terus apalagi obatnya? Anak saya demam. Pada waktu saya merasa kena ngilu apa, itu setiap pagi seger. Kok bisa setiap pagi seger? Nah, ini kan gitu ya. Orang kena COVID bisa sepanjang hari. Saya enggak pagi seger, setiap malam aja berat gitu ya. Pagi, siang, jam 10. Berarti Pak Tung itu kalau pagi itu seger, tapi kalau malam kerasa kayak demam, menggigil, sesak gitu. Aduh, panas lagi diukur. Nah, ini ada yang menarik gitu ya. Saya biasanya kan cuma minum air, terus kemudian sama karbon tadi tuh. Karbon, terus kemudian minum enzim. Tapi biasanya saya siang-siang, itu saya obat ajaib saya kalau kena flu, kena demam, kena apa, selain norit, selain begini, saya mengaktifkan imun sistem. Caranya gimana? Saya panasin tubuh saya. Caranya gimana? Masuk anak saya dari kecil juga sama. Demam, waduh kok 39, tidak saya turunin. Kalau sudah 40 baru saya turunin. Baru pakai paracetamol untuk nurunin. Sebelum 40 tenang, karena setiap setengah derajat imun sistem kita naik 20%. Jadi saya tuh akrab dengan panas, gagal dengan sakit, saya no problem gitu ya. Masuk ke mobil siang-siang, habis makan mie panas, kuah panas, pakai jeruk, pakai vitamin C. Jadi biasanya cuma vitamin C aja. Saya vitamin C satu hari bisa 4.000 gitu, bisa 6.000. Jadi untuk supaya imunnya lebih tinggi. Terus kemudian jendela saya buka sedikit, AC saya matikan, saya panas-panas sampai keringet bus. Biasanya langsung sehat. Bisa dipaksa kayak sauna, tubuh saya panas, langsung sehat. Nah ini teman-teman, teknologi panas ini please deh, tolong dokter-dokter mempelajari. Saya beri contoh. Adik saya hari ini sama istrinya sedang di Jerman. Kenapa di Jerman? Alexander Herzog, silahkan dicari. Alexander Herzog, H-E-R-Z-O-G. Dia profesor, dia doktor, dia ahli. Kalau cancer itu stadium 4, saya beri contoh. Teman saya SD dari Solo juga, Semaga juga, SMA 3 juga, gitu ya. Itu teman dari kecil, SD, SMP, SMA, teman semua. Kuliah beda. Terus itu dia kena kanker CA payudara, itu stadium 3 sudah 15 tahun yang lalu. Di Singapura, dia bilang, saya ada 13 orang yang kena CA. Pada waktu itu bareng-bareng satu ruangan, kita tetap di kontak. Dalam 15 tahun semua sudah meninggal karena CA-nya merebak. Yang hidup tinggal 2. Dia bilang, kok saya hidup? Di Singapura, begitu di kemoterapi, di PET scan, dia ada bersih semua. Begitu bersih semua, dia tetap konsultasi dokternya, dia bilang, tolong diambil aja. Jadi sudah di kemoterapi, dia tetap mau diambil. Jadi di operasi diambil sedikit, tidak diambil semua aja. Begitu diambil semua, ternyata sel kansernya masih ada, padahal di PET scan sudah bersih. Untung, dia merasa untung. Ya, terus kemudian dia mengubah gaya hidup. Nah ini yang penting, mengubah gaya hidup. Dia sangat makan sayur-sayur segar, beet juice, terus kemudian melakukan colon cleansing, khususnya dibersihin dengan enema, jadi dibersihin. Jadi dia hidup segar, terus sampai 8 tahun yang lalu, parah, merebak. Begitu merebak, hati merebak kan, si 4 tahun ini sudah 4, berarti evident. Pergi ke Jepang terapi hormon. Ternyata hormon estrogen. Nah, ini teman-teman, di buku saya sampai saya tulis, hati-hati yang susah hamil, ya,
jangan disuntikin estrogen selama ini. Kalau nanti nggak tahu kalau ada yang aman. Cari datanya. Estrogen itu 68% jadi tumor. Oke. Jadi kalau teman saya dikurangi estrogennya, terapi estrogennya dikurangi, digenjot di Jepang. Membaik terus, tahan 6 tahun. 6 tahun, terus merebak kemana-mana. Singapura angkat tangan, Jepang angkat tangan. Apa itu yang namanya perutnya sudah gede. Setiap minggu diambil 10 liter. Kempes lagi, tiap minggu 10 liter. Seminggu, tentu saja orang mau hidup. Dia cari, ketemulah satu yang namanya Alexander Hershog ini tadi di Jerman. Ya. Bukan obat yang ajaib, banyak yang meninggal dunia juga, gitu ya. Ya tetap Tuhan, itu semua kehendak Tuhan. Makanya saya bilang, sembuh dari COVID bisa. Kalau Tuhan mengendaki sembuh, kamu dalam kondisi paling parah pun sembuh. Pak Budi Karya, Menteri Kesehatan, teman baik saya, itu juga sudah parah ya? Lu parah banget, masuk dalam kondisi koma. Dia punya asma. Kemudian sakit jantung sudah diring 2 kali. Ya, kemudian parah berarti. Kena tipus. Terus kena COVID. Masuk paru-parunya putih semua, ledek dalam kondisi koma. Ya. Langsung kita bisa juga kan ya? Sembuh juga. Kalau Tuhan bilang sembuh, bisa. Anda sakit kayak bilang sembuh. Nah, saya cerita Alexander Hershog ya, semoga teman-teman ini ada masukan yang luar biasa. Apa teknologi yang dilakukan oleh Alexander Hershog? Jadi satu, makanannya dibuat dengan makanan yang segar yang membuat sehat, gitu ya. Kemudian yang kedua pakai hipertermia. Apa yang dilakukan? Hipertermia lokal ataupun seluruh tubuh. Maksudnya, kalau orangnya sudah merebak kansernya ke seluruh tubuh, orangnya dibuat pingsan, kemudian dipanasin. Menarik ya? Dipanasin. Iya. Dipanasin. Jadi hipertermia, dipanasin. Karena dia bilang, begitu dipanaskan, imun sistem naik. Tetapi dipanaskan sampai berapa? 42 derajat. Manusia biasa nggak tahan. Di atas 40 derajat, kalau Anda panas tidak diturunkan, yang namanya sel-sel organ tubuh Anda, apa yang terjadi? Shutdown, Anda mati. Rusak, shutdown, mati. Pemrok. Jadi kalau kita demam panas nggak diturunin sampai 40 derajat. Kalau saya sih ukuran 39,5 aja masih saya normal, nggak saya turunin. 40 baru minum paracetamol untuk diturunin. Gitu ya. Nah, ini penting untuk dunia kesehatan nih teman-teman ini. Ini ya. Jadi kalau sampai 42 derajat gimana Pak? Orangnya pingsan dulu. Kalau lokal nggak dipingsankan. Tapi kalau ini orangnya disuntik, dibius, dipingsankan, di hipertermia, imun sistemnya naik, baru di kemoterapi low dosis. Kemoterapinya low dosis. Kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Ibu Ani Yudhoyono menurut saya meninggalnya karena kemo gitu ya, bukan karena sienya. Ya, karena sienya di kemo tidak tahan mati itu ya, meninggal dunia. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi ini dia meninggalkan daya tahan tubuhnya baru di kemo low dosis. Ternyata jadi sembuh. Nah, yang super ajaib, teman saya yang kalau dokter di Jerman, bukan dokter di Singapura sudah angkat tangan, go home. Dokter yang di Jepang juga, mohon ampun, sudah pulang. Di Jerman, 6 minggu di sana. Tidur di sana, makan di sana, di gini, pulang seger waras lagi. Sampai sekarang seger waras, masih biasa sama saya. Ini puji Tuhan. Dia bilang gitu. Puji Tuhan, jadi hypertermia, nah ini tadi. Terus kemudian di low dosis kemoterapi, ternyata menyembuhkan. Adik saya ini sama istrinya sudah ke sana. Ya kita mohon doa, semoga sembuh karena hasilnya sampai ke paru kan gitu ya. Kalau paru biasanya berat sekali, tapi tetap dia bilang still can do, masih bisa 5 tahun 6 tahun bisa. Kalau Tuhan bilang itu ada beberapa alternatif ya, betul. Yes. Kehendak Tuhan. Orang elabora ya. Usaha harus usaha. Betul. Jadi saya itu panas saya diemin, malah tak panasin lagi tubuh saya, tapi minumnya harus cukup. Terus jadi minum air hangat, atau Anda minum tolak angin, antangin, yang membuat badan Anda teh panas, tambahin itu hangat, terus kemudian nggak usah pakai gula, terus kemudian setir mobil, mana-mana anak keringat, bus, anak-anak saya ukurin, berkali-kali sakit panas gitu, saya ajak gini, makan vitamin C juga, minum nori juga, dikunyah-kunyah sampai hitam-hitam semua gitu ya, terus diminum, dosisnya berapa ya, kalau anak kecil 5, 10 gitu, kalau saya 10 sampai 20 gitu, terus kemudian minum enzim, tripansim, enzimplek, heksasim, hepasim, bersimplex tapi sekarang makin jarang enzim itu, padahal sangat membantu. Sudah, kemudian masukkan dalam mobil dengan kondisi panas tadi dan minum hangat-hangat, terus kemudian ada jahe hangat, makan mie panas, kemudian masuk
sampai kelihatan bos, saya pun suhunya biasanya rendah dan biasanya sembuh. Ini saya lakukan selama 5 hari, nggak sembuh. Maunya siang seger waras. Kalau saya sakit, saya treadmill, saya jebol, saya begini, waras gitu. Saya hajar, sembuh, pasti saya jadi. Itu waktu Pak Tung di rumah sakit atau waktu Pak Tung sudah isolasi di rumah? Oh, sebelum di rumah sakit, oke. Belum, 18 sampai tanggal 23 Maret. 23 Maret saya pergi ke rumah sakit. Why? Ya. Istri panik. Menggigil nggak sembuh-sembuh sudah 5 hari, terus napasnya mulai agak sesak. Nah, ini bahaya ini. Oke, daftarkan rumah sakit. Daftar rumah sakit, Anda nggak bisa mau swab, mau rapid test, zaman dulu belum ada. Betul, masih harus nunggu lama. 2 minggu, kemudian seorang mati. Dan Anda, dan saya harus tes darah dulu, terbukti inflamasi tinggi, leukositnya naik, inflamasinya tinggi. Naik, eritrosit naik, betul. Nah, sudah terbukti tinggi, baru di MRI. Nah, tentu saja rumah sakit cari duit. Sebenarnya foto toraks cukup. Kalau mau lebih teliti, MRI. Saya punya duit, oke lah, no problem. MRI katanya lebih teliti, padahal foto toraks saja cukup, gitu ya. Di MRI. Begitu di MRI, kelihatan putih-putih. Dokter itu teman, di rumah sakitnya teman. No, dokternya itu kenal. Saya kenal sama dokter-dokter, kenal teman baik. Saya tuh dengan rumah sakit banyak akrab, no. Sama yang punya rumah sakit juga akrab, sama direktur utamanya akrab. Saya sama rumah sakit sering ini. Teman itu dokternya teman sungguh-sungguh. Saya sering cek di sana, sudah rutin setahun sekali. Teman, begitu, dokter, saya lihat dulu. Saya mau masuk di ruang hasil MRI-nya. Ini COVID. Padahal dia sudah pakai begini, pakai masker. Potong jangan masuk. Dia keluar, ketakutan keluar. Begitu keluaran ketakutan, kemudian masuk anak buahnya. Anak buahnya sudah pakai APD, lengkap pakaian astronot. Ya, Pak Tom minta apa? Saya mau video ini. Dan saya tolong diajarin, kok ini dicurigai COVID. Saya masih damai-damai, enggak takut, enggak apa. Biasa, 80%, 95%, 97% sembuh. Ya. Kemudian saya video, ini diajarin, oh kalau gini putih-putih, oke. Ya wis. Nah kalau gini terus apa tinggal lagi ya? Nah sekarang boleh antri untuk PCR, untuk swab. Baru boleh PCR, dari dulu enggak sembarang. Saya antri PCR itu ditaruh di depan. Jadi rumah sakit itu juga ngeri, dipasangin tenda, ditaruh di depan. Gitu. Antrinya itu orang-orang yang begitu banyaknya antri, itu yang sudah 95% COVID. Baru boleh PCR, karena benar. Antri, depan saya sudah nangis, aku dituruh COVID, saya nangis semua. Iya, soalnya kan harus sirkulasi udaranya tuh harus banyak gitu, exhaust gitu Pak, jadinya kan harus di luar. Di luar, antrinya di luar kena matahari, kena begini, duduk-duduk, ya wes dijalanin. Begitu PCR saya tanya, kapan keluarnya? 2 minggu, mati 2 minggu, 14 kok bisa 2 minggu? Karena rumah sakit belum bisa, belum boleh, semua harus dikirim ke Litbang. Betul. Zaman dulu. Kemarin masih terpusat, ya. Ya terpusat. Kemudian setelah itu, saya bilang, perlu nggak saya masuk rumah sakit? Nggak perlu, pulang aja. Pulang dikasih obat. Mandiri ya Pak? Isolasi mandiri, tapi di rumah langsung istri saya pindah kamar, semua kamar ya sudah kayak orang di penjara itu, makanan dikasih pakai piring, kemudian dikeluarin. Disendirikan pokoknya ya Pak ya. Disendirikan. Saya dikasih azitromisin dan kloroquine, obat yang standar untuk malaria sebetulnya. Iya betul, kloroquine. Please jangan ngobatin sendiri. Obat keras sudah ada yang mati. Saya terus dikasih setelah obat di rumah. Oke, setelah di rumah itu Pak Tung tetap minum obat yang diberikan atau masih ada hal lain yang diupayakan? Saya nurut, tapi saya tetap vitamin tetap jemur, jadi saya tetap keluar, jemur, bawa semprotan alkohol, semua pegang semprotin, semua begini, tapi jemur. Tetapi sampai tanggal 23 itu saya nggak kuat. Jadi 23 malam dikasih obat, 25 malam saya nggak kuat. Jadi gelisah, mual, nggak karuan. Ternyata efek kloroquine seperti itu. Saya kan kenal kepala rumah sakit RSPAD, Sulianti Saroso juga kenal, yang punya Siloam juga kenal, dokter rumah sakit. Saya telepon minta masuk rumah sakit, tidak diterima tiga-tiganya. Tidak sembarangan loh. Pak Tung belum terbukti, sudah betul keluar belum PCR-nya? Belum Pak, ini baru 95%. Nanti kalau di sini kegabung malah kena COVID malah celaka. Jadi please isolasi dulu. Jadi mereka, temannya semua baik, langsung ngirimin obat, 3 dokter, 3 kepala rumah sakit ngirimin saya obat semua. Rumah sakit ini langsung yang kepala bagian untuk yang COVID itu, yang penanganan COVID, ahli parunya, langsung saya hubungan banyak dokter, kemudian dikasih obat mual itu karena kloroquine-nya, kamu dikasih obat anti mual.
Saya bilang, enggak dokter, kalau saya mual biasanya saya minum enzim, cari no enzim. Dokternya enggak kenal enzim. Saya cari enzim sudah enggak ada, saya utus sopir saya pergi keliling. Saya pergi keliling apotek cari enzim, apapun enzim. Keluarnya akhirnya dapat Zepasin. Nah, kemudian saya dokter, saya enggak tahan obatnya, saya berhenti ya. Nah sekarang kloroquine katanya dilarang, di Singapura sudah enggak boleh. Di mana enggak boleh, kloroquine enggak boleh karena dianggap beberapa berbahaya. bulan yang lalu dikeluarkan, betul. Dilarang. Nah, tapi waktu saya sakit pertama kan untuk uji coba ya nurut. Tapi waktu begitu saya nggak tahan. Saya bilang sama dokternya, dokter saya berhenti obatnya. Wes mati tidur saya berhenti obatnya. Jadi 25 malam saya nggak makan obat. Saya minum enzim. Saya minum enzim, besok seger waras. Minum enzim langsung plong, langsung mualnya hilang, langsung damai. Saya tidur nyaman, tapi tetap panas, tetap menggigil. Tapi maksudnya hatinya lebih tenang, lebih damai. Terus kemudian 26 pagi, dokternya bilang, Pak Tung, ini ada hasil riset dari Perancis. 6 orang dikasih hidroksikloroquine. Ya sebetulnya turunan kloroquine yang bagus, obat malaria yang hidroksikloroquine. 6 orang dalam waktu 6 hari dikasih hidroksikloroquine sama asitromisin, sembuh Pak Tung. Lanjut ya. Orang saya semalam masih demam, mau belum pergi. Ya wes nurut, sekarang dikirimin hidroksikloroquine. Minum hidroksikloroquine. 6 hari. Nggak sembuh. Jadi yang diuji cobakan di Perancis itu tidak bisa diuji cobakan juga di sini gitu ya? Bukan tidak itu, sebetulnya prinsip logika sederhana dalam buku saya belajar ini, namanya ilmu ambil keputusan atau ilmu berpikir. Jadi misalnya begini, orang dikasih hidroksikloroquine, sembuh. Pertanyaan saya, nggak dikasih sembuh juga nggak? Sembuh juga. Ada yang dikasih yang sekarang lagi ribut Anji itu dikasih herbal sembuh nggak? Sembuh, ada yang sembuh juga. Ada yang sembuh. Dikasih air minum, air putih aja sembuh nggak? Kalau Tuhan bilang sembuh, jadi sembuh. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Jadi logikanya nggak boleh seperti itu. Mohon maaf, ini ada logika yang sederhana. Ada orang mati karena misalnya pada waktu orang mati karena diteliti, misalnya 90% orang yang kanker itu ternyata kanker paru-paru timbul karena ngerokok. Kalau saya salah tolong dilalah. Kok bisa? Begitu dia kena kanker, dicek, oh latar belakangnya yang rokok. Berarti rokok penyebab ini. Belum tentu. Saya tanya, apakah ini cara berpikir yang sederhana? Tapi Anda ngerokok, jangan ngerokok, lebih baik stop karena tetap terbukti menimbulkan banyak penyakit. Iya, Pak Heri ngerokok itu, Pak. Pak Heri ngerokok. Nah, ayo Pak Heri, mana sini bawa ke sini, saya suruh stop. Semoga dengerin ini, woi. Anaknya juga ada ngerokok. Aduh. Ini papanya Mbak Arinda gitu ya. Nah, contohnya gini, kalau ini ngerokok, kan tadi dibalik toh, yang kena kanker dilihat ternyata latar belakangnya 90% ngerokok. Terus rokok dianggap penyebab. Enggak, logikanya enggak boleh begitu. Nah, kalau logikanya seperti itu, sama aja. Mereka yang kena kanker tadi, paru-paru tadi, pakai celana dalam enggak? Pakai. Berarti celana dalam menyebabkan 100% orang pakai, berarti kena kanker paru-paru. Oh, gitu. Nah, logika ini sama dengan dokter-dokter yang mestinya kan harus double blind, mestinya harus diuji coba, 6 itu tidak mencukupi, harus ribuan, tapi waktu sudah mendesak. Banyak yang dokter kelihatannya ini bagus, dicoba. Lah saya ini boleh dikatakan orang-orang yang sakit awal makan begitu banyaknya obat yang dikira menyembuhkan. Diuji coba kan, untungnya sembuh. Puji Tuhan, Tuhan bilang sembuh. Kasih hidroksikloroquine, 6 hari saya tidak sembuh. Sampai tanggal 30, saya harus cek ke dokter lagi. Cek tes darah, inflamasi meningkat. Oke. Foto paru, terus? Belum. Tadinya kiri, sekarang kanan kiri putih-putih. Putih semua. Putih semua, terus dokter bilang harus masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, saya minta rumah sakit nggak dikasih. Rumah sakit kan saya harusnya masuknya milih yang menurut saya yang paling bagus loh. RSPAD saat direktur utama kenal, dokter kenal, saya ngasih training di sana, saya teman baik sama saya dokter itu jenderal, kolonel lah, semua friend, saya merasa aman, dan rumah sakit kepresidenan, kurang apa? Semua obat mesti yang terbaik di sana, semua alat yang terbaik di sana, kepresidenan. Ditolak, penuh Pak Tung, masa Anda mau ditaruh di gang, Sulianti Saroso juga masa mau ditaruh di gang. Nah kemudian yang kemarin kabarnya memang di gang-gang gitu ya Pak ya, sampai ditaruh-taruh di gang gitu ya. Ini teman-teman perhatikan ya, Anda walaupun new normal, please sih,
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, yang nggak perlu, yang nggak perlu keluar. Karena kalau misalnya Pak kan 80% OTG, yes OTG. Kalau sekarang gini, Anda OTG, Anda nggak apa-apa tapi nularin orang yang Anda cintai. Atau Anda terpaksa termasuk kategori 20% yang masuk rumah sakit. Bisa kebayang nggak? 20% dari 250 juta orang, 50 juta orang. Misalnya 3 juta orang masuk di rumah sakit serentak, Anda ditaruh di mana? Di pinggir jalan, di kebun. Jangan harap dapat perawatan yang begini di jalan-jalan di gang. Jadi please hati-hati, harus waspada, please deh. Ya. Terus balik lagi ke cerita saya. Nih, ya. Boleh saya lanjutkan nih Mbak Arinda? Ya, siap. Nah, pada waktu saya sakit, kemudian yang di Soloam bilang, Pak Tung, ini ada kebetulan satu kamar kosong. Pak Tung nggak bisa milih. Saya bilang, saya mau super VIP. Asuransi saya 12 miliar plafonnya. Aman toh 12 miliar aman dan super VIP. Tidak ada Pak Tung, adanya satu kamar. Saya tak gini, Pak Tung, saya kasih 5 menit. Karena 5 menit enggak, nanti ada teman saya dokter yang ngasih ini, saya book dulu dalam 5 menit, terpaksa kalau Pak Tung enggak, saya lepas. Kalau lepas Pak Tung enggak punya tempat lagi. Saya Sulianti Saroso enggak respon, yang ini enggak respon, ya sudah, langsung oke, masuk. Begitu masuk, saya dapat satu kamar kecil, nggak pakai jendela kayak penjara. Aduh, tobat. Tapi itu ternyata lebih lumayan daripada teman-teman yang lain yang terpaksa harus dicampur tadi. Ada rekan wartawan sama-sama kena COVID dan sudah sembuh, minta artikel dari saya nulis, saya baca kisahnya dia. Waduh, masuk ketika di jentrek itu, dan sebelahnya bilang, Pak itu kemarin baru aja meninggal di atas itu. Jadi ini kasurnya bekas orang meninggal. Ya pastilah kayak hamil anak kembar, kena COVID, ada yang nangis-nangis besok nggak ada. Waduh, dia di rumah sakit. Ngeri ya Pak ya. Janganlah. Jadi mencekam ya. Gini, kalau saya cerita ini bukan nakut-nakutin. Saya orang yang positif. Kalau Anda belum kena, please deh waspada, camkan hal ini. Tapi kalau sudah kena, please jangan gubris hal-hal yang negatif, fokus ke yang positif. Ini yang saya lakukan ini gitu ya. Betul. Nah, silakan mau tanya apa, ya, Mbak Reza? Mau tanya apa? Ya, kalau tadi kan asuransinya apa yang cocok nih, ada yang nanya Pak. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan baru aja untuk COVID ya Pak. Apakah itu juga sudah tercover oleh asuransi Pak Tunggu tadi yang sampai 12 miliar? Jadi saya tagihannya berapa sih? Tanya dulu kan gitu ya. Tagihan saya 125 juta. Asuransi saya adalah orang pertama yang sakit COVID, klaim asuransi ke asuransi saya. Saya nggak boleh pulang, karena orang asuransinya nggak ngerti, sampai akhirnya dibayar hanya 70 juta, terus yang namanya vitamin, perhatikan baik-baik teman-teman, yang namanya asuransi tidak pernah meng-cover vitamin. Betul. APD juga tidak di-cover. Terus kemudian sampai saya tanya, dokter, kenapa saya dikasih vitamin ini? Pak, tuh, orang sakit COVID itu belum ada obatnya. Satu yang terbukti, kenapa kok saya dikasih vitamin D3, vitamin zinc, dikasih gini? Karena D3 dan zinc itu terbukti untuk meningkatkan imun sistem. Jadi obatnya COVID ya Anda salah satunya minum vitamin. Oke, mana? Saya klaim ke asuransi, mohon maaf, ini tidak ditanggung. Saya bilang, dokter minta fotonya, minta komennya. Saya kirim lagi. Jadi sama asuransi berantem 5 hari. Yang penting kan ada indikasi kan sebenarnya. Saya tes darah nggak diganti, saya tes jantung nggak diganti. Jadi dia menganggap ini rumah sakit ini kurang ajar. Tahu di cover asuransi langsung ditinggi-tinggikan. Saya bilang, Wong Idian, saya tiap bulan bayar berapa puluh juta, bayar 125 juta itu kan cuma kecil dibanding apa yang sudah saya bayarkan. Oh iya. Tetap nggak ditanggung. Saya marah sampai CEO-nya sampai segini. Nah itu saya merasa not fair. Saya bilang sudahlah dihakimi oleh sosial media aja deh. Saya bilang gitu tuh. Begitu saya bilang dihakimi sosial media. Saya dikasih Actemra. Nah ini uji coba lagi nih. Halo para dokter. Actemra tahu obat rematik, satu kali infus 100 cc 12,9 juta untuk menganti-inflamasi. Actemra sekarang di Australia dilarang. Jadi memang belum ada yang ini ya, Pak. Memang harusnya tuh vaksin sih Pak supaya ini terhadap virus. Ketiga, semoga lancar diproduksi dan betul-betul aman dan bermanfaat. Nah itu baru. Betul. Saya dikasih Actemra. Nah Actemra itu juga tidak diganti sama asuransi.
Apaan obat rematik COVID? Jadi asuransi saya itu merasa nggak ngerti sakit COVID, jadi ribut. Tapi setelah ribut saya bilang sudahlah, nggak apa-apa kok. Ada asuransi yang saya tidak punya asuransi kesehatan, cuma asuransi jiwa aja mengcover saya. Jadi saya akhirnya cover 111%. Wah, banyak ya Pak. Asuransi tadi akhirnya mengcover 100%. Terus kemudian asuransi yang lain, yang asuransi jiwa saya, itu juga mengcover. Dapat tunjangan COVID. Begitu tahu saya COVID, saya bilang saya sudah di cover 100% loh. Nanti double-double. Tidak apa-apa, Patung tetap ini ada tunjangan kena COVID. Dan saya 100% saya sumbangkan. Puji Tuhan. Ya ini puji Tuhan juga sih Pak, karena kemarin, iya, awal-awal kan memang asuransi itu belum ngerti tentang COVID ini, jadi tidak bisa tercover apapun untuk yang asuransi kesehatan ini memang nggak bisa mengcover COVID. Dan tetapi puji Tuhannya kan sekarang dari pemerintah mengcover ya Pak ya. Nah itu juga tanda kutip, masih tanda kutip kalau Anda di rumah sakit rujukan, Anda di cover 100%, no worry. Tapi kalau rujukannya sudah menyerah, Anda dipindah ke swasta seperti suster tadi, gitu ya. Ya terpaksa Anda harus punya asuransi pribadi. Nah, kalau saya pribadi masuk ke swasta, ya nggak di-cover sama pemerintah. Terus, ya, tapi kalau di Panti Waluyo juga bisa kok, Pak. Bisa di-cover? Juga bisa. Kalau sudah terindikasi ada gejala, itu bisa di-cover juga sama pemerintah. Nah, kalau yang sudah terlanjur diganti nggak? Kalau yang sudah terlanjur di swasta diganti nggak? Enggak. Kalau yang dulu-dulu enggak. Tapi ya kalau yang mulai bulan Juni, kalau nggak salah Juni atau Juli ini sudah tercover, Pak. Jadi walaupun di swasta tetap di cover ya? Iya, masih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Makanya puji Tuhan sekali ini. Semakin kesini memang semakin baik pelayanannya untuk untuk COVID ini. Jadi kalau dulu saya untuk uji coba obat, untuk uji coba asuransi, asuransi tidak pernah diklaim COVID, diklaim kalau ditahan di rumah sakit. Karena masih, kenanya soalnya masih bulan Maret dan itu awal-awal banget Pak. Coba kalau Pak Tung kenanya bulan Juli. Jangan deh, jangan. Iya jangan. Jangan, yang aman saja. Ya, kita semuanya berharapnya semuanya sehat-sehat, semuanya di rumah sehat, di tempat kerja juga sehat, pokoknya tetap jaga dengan protokol kesehatan gitu ya Pak Tung. Ya, kalau pengen tahu resep saya sembuh, saya akan share nih, gongnya nih, boleh ya? Tenang Mbak Arinda, itu kalau saya Instagram live itu bisa 2 jam, 3 jam, enggak apa-apa, jadi di anak emaskan sama IG. Ini kan hostnya saya, kalau yang lain 1 jam. Iya. Saya dapat ini malah bisa lanjut ya berarti ya. Saya lanjut terus bablas, jadi jangan khawatir, ini bablas terus masih bisa begitu. Siap. Nih saya saripatikan ya teman-teman, beberapa hal yang membuat saya jadi tambah sehat. Tapi sekali lagi jangan macam-macam, jangan ngeyelin. Yang problem hari ini banyak dokter kena itu karena makan bersama dibuka ngobrol, ngerokok bersama masih ngobrol, jadi dibuka jerot gitu ya, itu bahaya sekali. Jadi bahkan saya tanggal 30 masuk, tanggal 31 itu kan saya minta pindah kamar kalau ada yang keluar. Oh ternyata ada yang keluar, ada jendelanya, tapi kamar mandinya di luar, jadi harus bareng-bareng. Saya waktu tilik itu jalan nggak bisa loh, gluyur nggak bisa, terus pakai kursi roda. Kok saya gini toh, energinya low sekali toh pakai kursi roda. Terus kemudian 31 Maret malam tuh saya memburuk. Jadi memburuk itu menggigilnya enggak karu-karuan sampai enggak tahan, saya minta selimut 2. Sudah akhirnya untuk pertama kali menurut dapat paracetamol. Akhirnya minum paracetamol. Ya. Sama dokternya bilang Pak Tung, tetap saya infus ya paracetamol. Kenapa? Kalau enggak nanti Pak Tung tidurnya enggak nyaman. Kalau tidur enggak nyaman nanti makin lemah. Saya bilang oke. Paracetamol saya tidur. Jam 3 pagi saya bangun, menggigil lagi luar biasa, plus nggak bernafas. Kalau Anda nggak bernafas, panik kan? Panik banget. Panik. Oke, kasih masker oksigen. Kalau Anda dikasih masker oksigen, itu kadar O2-nya turun lagi. Anda di ventilator, bolong masukin sini, nggak bisa, bolong di leher Anda. Baru tahu rasa Anda bilang apa, begitu ya. Nah, saya belum di ventilator, saya baru dikasih masker oksigen, terus kemudian saya di AGD, analisa gas darah. Itu diambil itu di arteri. Bukan di tes darah di sini, bukan di tes darah sini, diambil di arteri. Nggak ada, bisa keluar sama sekali. 7 kali dicoblos, sini 3 kali, sampai melentung 1 bola pingpong, sini 2 kali nggak bisa, di depan sini nggak bisa, sampai item-item semua gitu ya. Nggak bisa, susternya bilang, Pak Tung kurang minum. Saya cek.
harus minum toh. Loh iya loh Pak, punya keyakinan bahwa harus minum. Karena saya Lupa ya diinfus. waktu itu. Dasar tidak punya pengalaman sakit, diinfus saya nggak minum. Ya. Nah, oke, harus minum. Oke, langsung saya ahli minum. Saya 600 cc satu botol, saya minum langsung bisa. Saya minum glek satu botol. Jam 4 pagi menggigil dramatis lagi. Sudah di paracetamol nggak tahan. Gara-gara minum air biasa. Dalam kondisi tubuh kita ini air biasa. Susternya sabar lagi, harus air hangat Pak Tung. Waduh, air hangat kebacut air biasa. Untung saya sudah beli termos, saya modal, jadi masuk rumah sakit saya beli termos Mbak, termos. Terus kemudian jadi ini ya, apa sih yang menyelamatkan saya? Nomor satu adalah kehendak Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan, kamu sehat kayak apapun, muda apapun, tidak ada penyakit bawaan pun, mati ya mati, bablas ya bablas. Ya. Jadi terima kasih Tuhan, menginginkan saya hidup, maka saya hidup. Nomor satu kehendak Tuhan. Apakah obat dokter? Maybe yes, maybe no. Malah curiga saya ini saya buat uji coba macam-macam gitu ya, sakit yang pertama. Oke, nomor satu, kehendak Tuhan. Kemudian yang nomor dua ya segala perawatan dokter kan harus dihargai, diakui gitu ya. Walaupun saya merasa, setelah pulang saya baca akte merah, ternyata akte merah itu sangat berbahaya apabila Anda punya sakit asma, TBC, pneumonia. Nah, saya ini kalau kena COVID kan paru-parunya bermasalah, lebih dikasih akte merah ini. Bahaya. Tapi menurunkan inflamasi luar biasa. Orang rematik dikasih itu cespleng gitu ya. Nah ini kan pneumonia itu kan tapi yang ternyata ya itu bisa jadi juga yang menyembuhkan. Tapi jadi saya tidak mungkin. Jadi satu kehendak Tuhan, yang kedua perawatan dari dokter. Terima kasih dokter. Kemudian yang ketiga adalah air putih hangat. Air putih hangat. 30 cc saya bilang, oh saya parah itu bisa jadi karena penyakitnya ya. Yang kedua karena kurang minum. Oke. Jadi makin parah. Jadi please deh 30 cc plus teman-teman 30 cc kali berat badan. Kali berat badan. Lah waktu itu berat badan saya tetap minum sampai hari itu saya 3,5 liter. Jadi sampai pagi jam 7 itu saya sudah minum 1,5 liter sendiri. 600 cc kemudian 900 cc air hangat. Berarti itu satu hari dikalikan itu ya Pak ya? Satu hari atau ya, cuman berapa 30 cc kali kilogram itu dalam satu hari. Dalam 24 jam Anda minimal itu. Nah kalau berikutnya jadi air. Yang kedua apa? Pernapasan Wim Hof. WIM HOF. Nah itu menarik Pak. Saya tadi juga nyari-nyari soal itu. Karena terkenal banget Pak Tung sudah mengedukasi banyak orang dengan pernafasan itu untuk menyembuhkan. Itu gimana itu sih Pak? Menyelamatkan begitu banyaknya orang. Jadi Wim Hof itu ya itu juara dunia untuk daya tahan tubuh paling keren, dicelup es sampai 1 jam lebih, satu tarian nafas, renang di bawah es sampai satu lapangan sepak bola 120 meter gitu ya. Terus kemudian disuntik virus, bakteri paling banyak di orang di dunia, tidak apa-apa, imun sistemnya meningkat. Efeknya setelah pernapasan Wim Hof ini apa sih? Satu, O2-nya naik. Kedua, CO2-nya turun. Yang ketiga, darah jadi alkalin. Yang keempat, imun sistem meningkat. Yang kelima, kita jadi kalem, jadi tenang. Nah, begitu saya dikasih masker oksigen, sambil nunggu mau diambil, saya mulai pernapasan dulu. Caranya gimana? Sebentar lagi saya share di teman-teman gitu ya. Di YouTube juga ada, cari WIM HOF. WIM, Wim Cycle, HOF. F-nya satu aja, Wim Hof. Nah, saya begitu pernapasan dulu. Pernapasan Wim Hof itu sedot pakai hidung boleh, pakai mulut boleh, tapi keluarnya pakai mulut. Dan tidak ada jeda. Sedot, tahan, jeda. Enggak. Sedot, sembuh. Sedot, sebul. Ya. Kalau sedot, dada membesar, perut membesar, hembus seperti Anda tiup balon. Cepat boleh, pelan-pelan boleh. Mau cepat kan? Kalau pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan boleh. Berapa kali itu Pak? Minimal 10 kali sampai 30 kali, maksimum 40 kali dia sedot. Anda sebentar ada banjir oksigen, Anda kliang itu namanya hyperventilasi gitu ya. Hyperventilasi kalau saya diukur namanya oximeter di rumah sakit ukur. Saya dengan berapa dokter? 97. Sini tungguin. Suster, saya tungguin saya buat 100.
10 kali sudah 100 kadar O2-nya. Oh, iya. Nah, setelah 30 kali, saya biasanya 30 kali dihembus sampai separuh, tahan. Jadi dikeluarkan, terus tahan. Tahan berapa lama? Sekuat mungkin. Ini namanya hipoksia. Kalau Anda ukur pakai oximeter, saya bisa sampai 45. Wah, itu jadi 45% kadar oksigen itu kalau di sana sudah dikasih ventilator di depan, dikasih pompa, Tapi hipoksia itu ternyata membuat oksigen masuk di dalam tubuh kita. Saya ulangi, ternyata O2 saja itu tidak pernah bisa masuk ke sel-sel tubuh kita dengan baik tanpa CO2. Jadi CO2 itu dibutuh untuk menekan O2. Saya punya penelitiannya banyak itu di buku saya riset ini begitu ya. CO2 menekan O2 masuk ke sel-sel darah kita, masuk ke sel-sel tubuh kita. Itu yang sangat menarik. Jadi ulangi ya, pertama sedot hembus ya. Sedot pakai 10 kali sampai 40 kali. Ya 10 sampai 40 kali dan niup. Pada sedot dada membesar, perut membesar. Biasanya sedotnya dia suruh rileks, tapi saya sering kali sedotnya juga tidak rileks. Tiupnya tidak rileks. Sedotnya rileks. Tiupnya udah rileks gitu ya. Itu setelah 30 kali waktu hembus tahan. Dari hyperventilasi jadi hipoksia. Saya kan punya alat yang oximeter. Saya ukur kadar O2 saya dari 98, dari sini turun terus saya tetap rileks terus sampai 45 terus jadi hipoksia. Hipoksia setelah kita tidak tahan, Pak Tung bisa berapa lama? Kalau sekarang 2 menit 45 detik bisa tahan nafas. Tanpa bernafas 2 menit ya. 3 menit 45 detik. Waktu kena COVID itu 45 detik tahan ya sudah. Iya. Tapi tahan itu. Setelah tahan, begitu tidak tahan, tambahin dah hitungan 5 kali lagi. 1, 2, 3. Kalau saya pakai beli oximeter itu paling fair. Saya sampai 45 baru saya lepas. Begitu tidak tahan, kalau tidak tahannya masih 70 saya tahan, tidak tahannya masih 60 saya tahan. Tetap berarti itu sebenarnya masih ada. Tidak tahan lagi sampai 45 baru saya tarik nafas. Tidak tahan 1, 2, 3, 4, 5 terus tarik nafas. Dada membesar, sedot boleh pakai itu pakai mulut, dada membesar, perut membesar, terus tahan. Tahan berapa lama? 15 detik. Itu kadar oksigen Anda langsung 100 lagi. Jadi dihabisin dulu, baru dimasukin lagi gitu ya Pak? Ya, jadi pada dimasukin lagi, itu dari kondisi hipoksia, Anda kurang oksigen, CO2-nya banyak, Anda tahan, itu O2-nya banyak, CO2-nya masih ada sisanya, itu ikut menekan O2-nya masuk ke tubuh Anda. Setelah 15 detik, apa yang dilakukan? Anda mulai hembusan lagi. Tarik. Ulangi lagi seperti tadi. 30 kali lagi. Jadi saya biasanya 3 set. Pak Tung melakukan berapa kali? Saya melakukan sehari 10 kali pada waktu di rumah sakit. Luar biasa. Baru saya kena masker oksigen, saya mendadak jadi damai, tenang. Terus kemudian sudah minum cukup air banyak. Jam 7 saya diambil analisa gas darah pakai tangan kiri. Sekali jos sudah keluar. Kok bisa? Karena sudah minum 1,5 liter airnya. Kurang itu banyak ya minumnya. Begitu jos, jam 7.30 keluar laporannya. Orang kalau analisa gas darah normal 80 sampai 108. Orang kena COVID dijamin di bawah 80. Kalau saya salah orang diralat ini karena di RS Panti Waluyo gitu ya. Kalau Anda di bawah 60, wah Anda masker oksigen. Di bawah 50 Anda dimasukin di sini, kalau nggak bisa didolong di sini Anda untuk di ventilator gitu ya. Saya berapa? 158. Udah tinggi banget ya Pak? Kadar oksigennya super tinggi. Itu dokter ahli parunya langsung, wah ini bahaya ini. CO2 saya, orang kalau kena COVID itu CO2 50%. Anda normal 30-34% CO2. Saya 19%. Dokternya paling, kita butuh CO2. Dokter ahli paru saya, Pak Tung tetap pakai masker oksigen. Saya bilang, dokter oksigen saya banyak, kenapa pakai masker oksigen? Nanti saya makin meledak lagi O2-nya. Saya sudah tidak butuh O2. Saya nekat, saya lepasin. Itu tidak boleh. Sama susternya datang di rahasia. Harus pakai. Sama dokternya harus pakai. Kenapa? CO2-nya terlalu rendah loh. CO2 terlalu rendah, saya dikasih masker oksigen ya. CO2-nya jadi lebih rendah lagi. Oh enggak Pak Tung. Mau pakai masker begini, Anda nyup sana, itu ada CO2, Anda sedot lagi. Ya tapi kan oksigennya juga maksimal.
juga tambah banyak. Tubuh saya alkalin. Orang kalau kena COVID itu dari kan kalau orang normal itu kan 7,24 sampai 7,34. Kalau Anda turun menuju ke arah asam, walaupun masih alkalin 7,1, Anda sudah bablas, sudah mati. Saya berapa? Orang normal 7,34, saya 7,57 alkalin. Dokternya maksa terus. Malam ketika dokternya selesai praktek, saya kasih artikelnya Wim Hof, kita diskusi penelitian-penelitian tentang Wim Hof, saya kasih dokternya, dokter, kalau pernapasan Wim Hof, itu memang O2-nya tinggi. Iya, saya dari seluruh pasien saya yang kena COVID cuma Pak Tung yang kadar oksigennya tinggi, CO2-nya rendah. Saya bilang ini anomali. Enggak dokter, ini ilmiah. Ini loh hasil penelitian dari universitas ini, dari rumah sakit ini. Lihat, memang kalau orang melakukan pernapasan Wim Hof, kadar O2-nya tinggi, CO2-nya rendah, tubuhnya jadi alkalin. Dan hatinya jadi tenang, jadi damai, imun sistemnya naik. Ini ada penelitiannya. Saya kasih dia, oh oke. Terus saya ditanya, Pak Tong berapa kali? Saya 10 kali, jadi 900 kali tarian napas. Di rumah sakit itu saya nganggur, gak ada kerjaan, hop aja terus. Yang O2-nya banyak gitu ya. Ternyata itu sangat membantu saya. Kalau Anda kurang oksigen, panik nggak? Panik. Anda panik, begitu oksigennya cukup banyak, ini please deh teman-teman, yang ada teman-teman yang keluarga yang kena, yang apa, kasih artikel-artikel saya di Instagram saya, yang waktu saya pakai masker oksigen, saya gambar saya dengan dokter-dokter nari-nari di rumah sakit. Nah, itu banyak sekali artikel-artikel saya yang tentang Wim Hof, tentang virgin coconut oil, nanti akan saya ceritakan sebentar lagi. Jadi Wim Hof, saya. Tapi dokternya kita bilang gimana? Pak Tung tetap harus pakai masker oksigen. Tuh. Nah kok masalah oksigen, lu ini. Terus besoknya begitu di AGD lagi, terus Pak tuh, buat tolong Wim Hof-nya dikurangi, jangan 10. Dikurangi kenapa? Jadi 5 gitu mungkin ya. Lu kenapa? Kata dokter gini, kalau Pak Tung nanti tidak normal terus tetap dianggap tidak normal. Loh, saya tidak normal dalam arti positif loh dokter. CO2-nya rendah. Itu kan sehat, dahsyat, luar biasa. Yeah. Tapi saya tidak boleh rilis Anda dari rumah sakit karena dianggap masih belum normal. Betul. Ya saya ngurangi pernapasan Wim Hof-nya. Karena pun saya sehari 2 kali. Bangun tidur tadi sudah Wim Hof. Nanti mau tidur juga Wim Hof. Bangun tidur Anda Wim Hof jadi seger. Mau tidur Anda Wim Hof, Anda jadi damai, tidurnya jadi nyaman. Oke. Nanti saya praktekkan deh. Ya, yang menyebutkan saya cari ya di YouTube banyak BIM HOF. Artikelnya banyak. Anda di Google searching, wah hasil riset-risetnya luar biasa tentang Wim Hof. Di buku saya sudah ada nih, Life Revolution nih, 12 ilmu penting, salah satunya ilmu kesehatan. Nah, ya, yang menyembuhkan saya Pak, satu tentu saja berkat Tuhan, keputusan Tuhan. Kita tidak pernah bisa ngomong, Anda sehat, muda, mati ya, yang bablas ya bablas. Ada dokter muda umur 30-an, tidak sakit apa-apa, bablas mati ya. Tidak ada penyakit bawaan, hanya sehari sitokin blast, sitokin storm. Sitokin itu sebetulnya reaksi tubuh untuk pertahanan diri toh. Tapi jadi malah keluar imun sistem kita, jadi paru-parunya penuh putih-putih penuh lendir, jadi tidak bisa bernapas, langsung bubar mati ya. Jadi nomor 1 berkat Tuhan. Yang kedua tentu saja pengobatan dari dokter, terima kasih dokter gitu ya, sama suster yang Yang ketiga adalah air putih hangat gitu ya, minimal 30 cc kilogram berat badan. Yang keempat pengobatan Wim Hof, tadi sudah saya share gitu ya. Kemudian yang kelima adalah VCO, virgin coconut oil. Loh, apakah pasti menyembuhkan? Enggak, tapi itu saya pada waktu demam tinggi luar biasa. Saya sama Pak Kuswiyoto adalah Pak Dirut BUMN. Saya dikontrak sebagai konsultannya Dirut BUMN ini, yang Pegadaian, ternyata Pegadaian jadi nomor 1. Jadi pertumbuhan customer-nya dari 10,6 juta jadi 13,8 juta, naik 30 sekian persen. Luar biasa. Overall naik 270%, profit nambah 300 miliar. Jadi beliaunya tahu saya masuk rumah sakit, saya dikirimin VCO, virgin coconut oil gitu ya. Mereknya apa? Sebenarnya mereknya apapun karena kita tidak jualan merek gitu ya. Kalau saya ditanya, Pak, merek apa? Saya berarti bisa ya Pak, kalau di pasaran kan memang banyak sekali. Selama 100% murni dan cold press, jadi bukan dipanasin, cold press, jadi itu. Saya merek apa? Itu Kokomas pada waktu itu saya ya. Saya sekarang minum merek-merek lain juga tidak masalah. Sampai sekarang saya masih minum pagi ini VCO ini. Ini VCO. Jadi waktu itu jam 4 pagi ketika saya menggigil luar biasa, saya semalam itu baca artikel orang yang kena COVID juga sampai berat sekali minum 2 sendok terus
minum air putih juga, terus ke belakang. Terus kemudian dia minum setengah botol, saya ikutin aja deh. Nah kalau sudah mau bablasan semua nurut. Disuntik apa ya nurut, dikasih apa ya nurut, ya mesti nurut. Betul. Orang saya sudah pada waktu menggigil lagi jam 4 itu saya sudah pesan terakhir kepada istri saya, if something happen harus gini, wah istri saya nangisnya gak karu-karuan gitu. Nah, terus kemudian saya tahu artikelnya VCO, saya minum 2 sendok. Jam 6.30 sampai jam 9 pagi, saya ke belakang 3 kali. Dan karena minum air putihnya cukup banyak, keluarnya air dan kuning-kuning. Dan airnya kuning-kuning ada minyak-minyaknya gitu ngambang. Betul. Rasa fresh luar biasa. Wih, kok seger banget ya. Kok fresh banget. Jam 10 saya minum 125 cc. Dan saya tetap minum air putih hangat. Jam 12 siang sampai jam 6. 7 kali. Mohon maaf cerita jujur. Sampai sempat nggak tahan keluar di celana juga gitu ya. Saya sampai cuci-cuci. Tapi rasanya hati plong luar biasa. Enak, fresh, detox. Segala kotoran. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya pelajari ternyata virgin coconut oil. Itu juga membunuh virus, membunuh bakteri juga. Nah, ini salah satu informasi yang penting sekali ya Pak Tung untuk kita. Kalau misalnya yang sehat juga boleh ya untuk mengkonsumsi ini. Saya sampai sekarang masih nih. Saya masih. Itu dosisnya setiap Pak? pagi 5 sendok. Saya 5 sendok. Kalau saya banyak nggak apa-apa ya? Nah, saya ditanya, Pak, dosisnya gimana? Saya ngomong di Instagram saya, itu ada. Mohon maaf, saya jujur, saya ngawur. Saya cuma ikut-ikutan aja. Pertama kali saya 2 sendok ke belakang, gitu. Jam 10 saya minum setengah botol, 125 cc. Terus ke belakang lagi, besok pagi saya minum 5 sendok, masih ke belakang lagi. Hari ketiga saya minum lagi 100 cc, 1 botol saya habisin dalam 3 hari. Terus masih ke belakang lagi, besok saya buka botol baru. Hari keempat sudah tidak ke belakang. Minum 5 sendok, minum apa, sudah damai-damai, nggak ke belakang. Mungkin detoxnya sudah terbiasa perutnya. Artinya kalau dia dikeluarkan berarti dia sedang detox gitu ya Pak ya? Iya, dan plong lagi luar biasa rasanya, hatinya nyaman. Jadi ulangi ya, 5 hal yang membuat saya sembuh. 1, keputusan Tuhan. Itu ya, Tuhan. Dokter. Ketika air putih hangat, 30 cc dari berat badan Anda, 30 cc per kilogram berat badan, saya lebih waktu itu minum sampai 3,5 liter. Kemudian yang keempat adalah pernapasan deep hop, yang kelima VCO. Yang kelima VCO, kemudian yang keenam nih yang paling menarik, hati yang gembira. Wah, hati yang gembira adalah obat ya Pak? Ya, karena pada waktu itu saya mau charter prakerja tidak diizinkan dari rumah sakit di Singapura karena Singapura tidak terima impor COVID. Saya merasa Singapura waktu itu matinya lebih sedikit, sebenarnya 0, waktu itu masih matinya 0. Oh sana, ternyata enggak loh, teman saya yang kena di sana ya cuma digeledakin gitu aja, dikasih vitamin aja, enggak diapa-apain. Sama aja, saya kan punya teman juga, partner yang punya private jet juga. Saya bilang, partner saya pinjam. Tapi waktu itu istri saya yang telepon beliaunya, telepon dalam kondisi sudah nangis-nangis. Baca WA saya, wah, katanya gini, suruh gini. Terus kemudian jam 9, beliaunya telepon saya, Pak Edi Syariat Maja, yang punya SCTV, yang punya Indosiar gitu ya, yang punya London Sumatera. Nah, telepon saya, Pak Tung tadi pagi ngomong negatif ke istri, WA negatif. Kalau dengar setan diambil sungguhan gimana? Oke, terus gimana? Saya mau membela diri Pak, saya ini orang kan antisipasi, bukan negatif thinking. Saya janji sama istri saya itu, enggak Pak Tung, dicabut mau enggak? Mau Pak. Yes, doa bareng ya? Oke, doa bareng. Kemudian dikasih firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Anda patah semangat itu meremukkan tulang. You die. Kalau saya merasa bahwa ada dokter yang sakit umur 30 terus kemudian hanya sebentar, itu belum sempat masuk rumah sakit, karena rumah sakitnya penuh, tidak menerima, dia sakit hati, besok meninggal gitu aja. Cytokine storm, meninggal. Jadi menurut saya dokter tadi patah semangat, marah, emosinya negatif. Ada, betul. Kebanyakan juga kan ini seperti aib ya Pak ya, kan kita juga dari karyawan rumah sakit juga kadang-kadang juga diiniin Pak, dipandang sebelah, jadi maksudnya dipandang, aduh kamu kan di rumah sakit, kamu pasti bawa virus kan, seperti itu. Pasti itu akan mempengaruhi psikologisnya orang, akan merasa, aduh saya ternyata terkena ya, kayak gitu kan. Pasti juga akan ada hal-hal yang membuat dia semakin down karena psikisnya nggak sehat gitu Pak. Bahkan kalau di rumah sakit yang saya tempat ada, itu dokter nggak pulang. Pegawai cleaning service tidak pulang, suster tidak pulang.
Iya, mending di rumah sakit karena kalau dia pulang nanti menularkan ke yang lain, takutnya kan itu. Itu menyentuh hati saya. Aduh, para dokter-dokter. Nah, ketika saya dengar seperti itu, saya mulai nyanyi. Caranya gimana gini? Kalau Anda khawatir, Anda nggak bisa gembira. Ketika Anda gembira, Anda nggak bisa khawatir. Tergantung fokus Anda. Saya yang namanya basa-basa. Saya punya grup. Satu grup itu cuma 50, tapi isinya 12 dokter. Itu teman dokter yang meninggal, dia ceritanya detail sekali. Waduh, saya baca langsung panik attack. Teman, kamu tahu saya sakit masuk berita-berita begini. Enggak, Pak Tung, saya cuma menceritakan detailnya. Iya, tapi kalau saya sudah sakit gini, please deh, jangan cerita. Besok masih cerita lagi. Langsung saya left dari grup. Betul, supaya nggak terlalu banyak narasi yang masuk, itu kan juga membuat diri kita semakin, aduh gimana ya. TV saya nggak pernah nonton. Semakin khawatir, betul. Odometer saya nggak pernah nonton. WA grup nggak nonton karena selalu di WA selalu ada orang iseng merasa berjasa ketika ada sana mati pun langsung dikirim ke sini supaya betul maksudnya baik supaya nakut-nakutin supaya orang lebih waspada. Tapi kalau sudah ada yang kena, please deh jangan. Jadi saya WA grup akhirnya saya nggak buka sama sekali. Jadi WA grup saya nggak buka yang harus didukung yang personal, secara moral ya Pak harusnya. Yang teman-teman yang semangat, yang positif baru saya buka. Plus saya nonton lawak-lawak yang luar biasa. Stand up komedi Indonesia, Cak Lontong sampai apa, saya ngapalin, jadi nonton tuh ya ketawa-ketawa. Terus yang paling menarik apa? Saya memutuskan jadi pasien yang paling ceria, yang paling positif, paling semangat. Terlihat dari postingannya Pak Tung, itu kok di dalam rumah sakit kok malah foto-foto, di dalam rumah sakit malah iya joget-joget, saya juga heran, padahal yang lain itu kan pasti stres gitu kan Pak Tung. Saya putuskan itu, jadi ketika suster masuk, klinik servis masuk, saya ajak nyanyi, ayo nyanyi. Saya nyanyi ngarang sendiri, tapi belakangnya ada yang memang ada lagunya. Gembira ria, hati yang gembira. Adalah obat. Mandur. Amin. Dokter masuk, saya ajak nari, suster masuk nari, terus kemudian saya ajak nyanyi. Dan ternyata itu berkesan para dokter, para suster, para klinik servis berkesan. Salah satu di Instagram saya ada suster yang komentar, Pak Tung, saya kangen sama Pak Tung, di sini pasien semuanya negatif, hanya Pak Tung yang positif gitu ya. Begitu Pak Tung pulang, Pak Tung saya harus ngakuin jujur, pada waktu saya bete atau bad mood, nonton pasien yang lain gimana, saya sengaja cari apa untuk meriksa di kamarnya Pak Tung, padahal nggak perlu amat, supaya kalau masuk di kamarnya Pak Tung selalu diajak nyanyi. Dulu, ayo, gembira ria, hati yang gembira adalah obat. Betul. Saya bilang suster ya sudah loh, saya sembuh ya jangan disuruh masuk rumah sakit lagi. Suster nari-nari ngajak pasiennya nyanyi-nyanyi. Nah tentu saja yang ketujuh ada vitamin D3 sama yang namanya zinc itu ternyata sangat meningkatkan imun sistem. Saya juga vitamin C itu saya dosis tinggi itu satu hari diinfus saya minta 1000 cc plus saya nambah lagi 3000. Ya, itu terus nggak apa-apa kemudian, ya Pak, itu sudah sesuai advice dokter ya segitu. Saya karena saya punya referensi. Linus Pauling yang 2 kali pemenang Nobel, orang dapat Nobel sekali, jarang ini dapat Nobel 2 kali, penemunya vitamin C itu satu hari 26 gram. Kalau saya cuma 4 gram anak-anak. 26 gram tapi itu bertahap ya. Jadi jangan seperti dan yang non asid kalau bisa non asid, yang bahaya kan asid itu tadi. Terus B kompleks itu penting sekali juga. Vitamin E kompleks, jadi saya A, B, C, D, E, F, G sampai vitamin K2 itu penting sekali. Terus kemudian saya tetap minum vitamin itu. Terus kemudian tentu saja itu yang ketujuh adalah vitamin itu ya. Nah yang hati yang ada yang ke-8. Yang ke-8 yang menarik. Saya baca dari buku ini yang luar biasa. Buku ini sampai saya baca lagi. Man Search for Excellency. Bukan, Man Search for Meaning. Lagi. Ini Viktor Frankl, orang yang kena di camp Yahudi, di camp Jerman sana yang mau digas itu. Nah, dia bertahan di 4 camp, dia mengambil kesimpulan. Apa sih? Nih, saya mau share sekarang, ini penting. Orang yang ternyata yang hidup, itu adalah orang-orang yang punya harapan. Jadi saya membayangkan, begitu saya baca buku ini kan saya juga dari dulu sudah baca, sampai saya baca lagi. Harus punya harapan.
Saya bayangkan saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan keluarga istri saya pergi ke Tawangmangu lagi, makan sate lagi ke Grojogan Sewu, sama keluarga saya nih. Jadi saya sampai WA sama, yuk nanti kita begini ya, ayo begini, ini, oke. Jadi kita sudah punya rencana, sembuh tidak sembuh sudah seperti itu. Jadi satu punya. Yang kedua, saya tuh lagi nulis buku belum selesai. Happiness Revolution, Business Revolution, terus kemudian juga Property Revolution, Leadership Revolution. Sebenarnya saya banyak buku yang belum selesai. Yang Business Revolution hampir selesai. Maksudnya tidak selesai, saya bayangkan saya harus selesaikan. Jadi masih punya harapan mengerjakan something. Contohnya Pak Budi Karya. Pak Budi Karya dalam kondisi koma, itu bisa ngelidur nyuruh. Itu sudah belum? Itu jalan sana sudah jadi belum? Itu sudah. Dia masih mikirin kerjaan, makanya dia hidup. Betul. Kalau sudah patah semangat, nggak punya harapan, nggak punya apa yang dilakukan lagi, nggak jelas ya mati. Jadi saya masih harus begini. Masih orang-orang yang saya cintai. Viktor Frankl ini membayangkan istrinya lagi hamil. Dia tidak peduli, sebenarnya saya tidak peduli istri saya masih hidup atau mati, tapi saya setiap hari saya membayangkan saya dengan istri saya, my angel. Jadi ngobrol dengan istri saya, itu membesarkan hati. Sekarang apalagi bisa video call, bisa semangat-semangatan, wah lumayan. Nah, setiap hari saya telepon dan kirim voice note kepada istri dan anak-anak saya, nyanyi-nyanyi. Anak saya juga ngirim, hati yang gembira. Anak saya, wah, satu hari 12 kali, 14 kali, pagi, siang, sore ngirim terus. Dan saya ngirim voice note kepada teman-teman saya. Sampai ada teman saya, teman SMP, teman kuliah, teman saya, dia bilang, Tung, apa yang bisa aku bantu? Dengerin aku nyanyi ya, jangan bosan. Oke. Setiap hari dia pagi, siang, sore nagih. Habis sembahyang pagi dia bilang, mana lagunya? No ya, siang, mana lagunya? No, kalau saya sudah kirim, kalau tidak dipakai sama dia, mana lagunya? Terus sehari 3 kali dia nagih, terus nyanyi. Jadi membahagiakan ya Pak ya. Sebarkan something yang positif. Kemudian begini, ternyata yang kedua, yang banyak mati di tahanan itu tadi, adalah orang-orang yang fokusnya diri sendiri. Orang yang berkeluh kesah sama-sama digebukin, yang satu bantu, yang bantu lebih panjang umur daripada yang aduh. Nah, saya sebagai pasien kan diambil darah itu sakit. Kalau anak AGD itu dicoblos sampai arteri itu sakit. Saya bilang, nih, nggak bisa, kaki nih, kasih nih, hajar, saya dablek, istilahnya. Ternyata orang-orang yang satu punya harapan, yang kedua dablek. Maksudnya dablek itu hajar deh, penuh semangat, Anda ya sakit di jalan, tapi bukan saya tidak mau minta perbaikan. Saya juga komplain sama dokternya, bukan komplain dalam arti cari masalah. Dokter, carikan suster yang pinter dong. Maksudnya oblosin berkali-kali tidak berhasil lah gitu. Tapi pada waktu nih, nggak bisa nih, saya ya cuek gitu, saya hajar. Yang ketiga, ternyata orang-orang yang mau membantu orang lain itu yang lebih hidup. Jadi kalau Anda melihat saya di rumah sakit masih mengorganisir, bagi APD, bagi begini, ngasih seminar bareng, di rumah sakit masih mikirin orang lain. Ternyata itu yang membuat panjang umur. Yang bukan fokusnya pada diri sendiri. Kalau Anda fokusnya, aduh aku sakit, aku begini, aduh Tuhan kok aku dihukum. Nah, saya fokus memberi arti. Tuhan ngasih saya sakit, pertama, mesti saya disembuhkan dulu supaya bisa dimakin, memberi arti supaya saya sembuh dan saya bisa memotivasi orang lain. Begitu saya keluar rumah sakit, saya kepala rumah sakitnya saya WA. Apakah berkenan teman-teman yang sakit yang lain saya motivasi secara pribadi? Oh Pak Tung bersedia. Sampai sekarang saya masih ya orang yang masuk rumah sakit banyak Pak mau dimotivasi sama Pak Tung, mau. Oke, langsung saya WA-in, saya kirimin nyanyi, saya video call terus everyday. Ini teman saya, adik teman saya di Solo kan satu keluarga kena loh. Halo teman-teman, satu keluarga kena. Satu keluarga kena karena satu kena, mamanya kena, driver kena, pembantu kena. Ini masih rumah sakit. Ini masih saya WA. Saya mau lihat di handphone saya, tidak bisa. Masih saya WA, saya ajak nyanyi bareng. Ayo pernapasan di box sudah belum? Saya ingetin. Ayo VCO sudah ada belum? Ayo terus semangatin. Tapi teman-teman, sekian puluh yang sudah saya semangatin, semuanya hidup. Tetap satu meninggal. Tapi satu meninggal. Pada orang meninggal itu saya kehendak Tuhan. Itu ya tanggal 20 Juli COVID sudah negatif 2 kali. Bagus ya? Tapi dia orangnya gemuk. Orangnya kena diabetes. Jadi 20 ada penyakit penyerta. Tapi dokter tidak mengizinkan dia pulang. COVID sudah negatif 2 kali tapi kondisinya menurun. Setiap hari masih saya WA, tanggal 24 malam dia WA, tulisannya sudah kacau.
sekarang peringkatnya jadi jelek. Tapi peringkat itu PR, GGGNA, jelek, JSL, RKKK, jadi tulisannya sudah ngawur. 25 saya sudah tidak dibales, 26 tidak dibales, 27 pagi saya WA lagi, saya kirimin suara, saya nyanyiin, saya begini. 27 siang jam 10.45 orangnya tidak ada. Jadi apapun tetap kehendak Tuhan, nomor satunya. Betul. Bisa sembuh dengan Tuhan, tapi manusia diberi akal sehat, please digunakan. Betul. Dokter juga please digunakan gitu ya. Iya. Cukup ya saja kalau bisa. Ya, yang itu uji coba macam-macam. Iya. Kita sebagai wakil Tuhan ya Pak ya, untuk memberikan, Pak Tung sebagai wakil Tuhan untuk memberikan motivasi gitu. Ini juga kita memberikan, dari rumah sakit juga memberikan pelayanan begitu ya Pak ya. Semuanya ini saling bantu-membantu kalau di masa COVID seperti ini. Betul. Dan teman-teman please bantu juga orang yang Anda cintai. Oke. Yaitu apa? Kalau bisa tidak keluar ya jangan. Saya share ya. Teman saya meninggal tanggal 27 Juli. Itu teman saya di bank. Seumuran saya 52. Cuma memang betul dia kena diabetes dan menurun. Tapi COVID-nya sudah sembuh, jadi sudah negatif 2 kali. Ini loh. Jadi please deh. Teman-teman ikut bantu. Karena teman saya tuh saya tanya tuh. Pada waktu itu dia bilang, Tom, aku tuh keluar juga jarang. Saya keluar juga pakai masker. Aku nggak ngerti ketularannya dari mana. Dugaannya apa? Dari pesan makanan. Oh, oke. Jadi saran saya kalau Anda pesan makanan atau ada tamu, ada apa, tetap dikonsumsi dulu, tamu semprot tangan kanan kiri, terus kemudian kalau pesan makanan tetap disemprot dulu depannya, terus kemudian pada waktu dikeluarkan kalau masih ada bungkus ada ya disemprot dulu semuanya gitu ya. Terus pada waktu dibuka dipanasin. Pindahkan ke piring yang bersih tempat Anda dipanasin, kemudian ini langsung dibuang, cuci tangan juga. Nah, itu prosedur keamanan untuk makanan yang pesan. Oke. Jadi please jaga jarak, please pakai masker, please jaga kesehatan, inner Anda. Di Instagram saya sebelum ini saya share, puasa penting nggak? Penting. Terus kemudian pikiran positif apa, vitamin apa, saya share di Instagram saya, atau sebelum ini ada yang saya share. Itu yang saya cerita, oh vaksin sudah tahap ketiga, sudah berhasil mau diproduksi. Agustus ini produksi 100 juta. Pak Erick Thohir Wah, yang puji Tuhan. Agustus ini ya Pak ya. 200 Agustus ini selesai 100 juta. Kemudian akhir Desember itu 250 juta vaksin. Mulai start Januari akan mulai divaksin. Tapi teman-teman, divaksin juga akan nunggu lama. Kapasitas rumah sakit dokter itu berapa banyak sih? Anda bisa 250 juta langsung 1 hari selesai. Tidak. Makan waktu berbulan-bulan. Misalnya 1 minggu 1 juta lumayan. Berarti 250 minggu loh. Iya, lama juga sih Pak. Bertahun-tahun harus 2 kali loh. Iya. Nah makanya, please tetap jaga jarak, jangan buru-buru dulu. Saya tahu secara ekonomi sampai kita harus usaha, tapi makanya go online lah membuat Anda jadi dahsyat luar biasa. Nah, oke, silakan. Ini sudah saya sampaikan banyak hal. Iya, banyak hal sekali. Terima kasih Pak Tung. Ini tadi, wah, ternyata di luar apa yang selama ini kita tahu gitu, ternyata Pak Tung sudah menerapkan itu, dan itu bisa Pak Tung bisa sembuh, terus itu juga bisa ditularkan ke pasien yang lain, dan itu juga jadi sesuatu hal yang berharga untuk pasien yang lain, terutama di hati yang gembira itu tadi kan ya Pak. Itu perlu sekali. Iya. Terus ini ada yang nanya Pak, kalau misalnya sudah terkena COVID, itu nantinya akan kena COVID lagi atau enggak sih Pak? Beresiko lagi atau enggak? Atau memang itu 100% hilang? Nah, sempat ada beberapa dan kemudian kita komunikasi sama dokter, sampai saya tulis juga di Instagram, ada yang bilang kalau kena COVID nanti jadi cacat. Ada loh yang cacat. Terus kemudian cacat itu ada paru-parunya rusak, tidak akan pernah kembali. Saya konsultasi sama 5 dokter paru, satu dalam masalah cacat dulu ya, nanti kena lagi akan saya bahas juga. Yang namanya cacat itu ternyata tergantung jenis kulitnya. Kalau kulit Anda atau barangnya gampang keloid, tahu keloid, luka langsung cacat, membekas, ya itu bisanya cacat. Yang kedua, jumlah persentase kenanya. Kalau 50% ke atas, banyak ada bekasnya. Tapi kalau di bawah 50% atau cuma 20%, 30%, terus Anda bukan sifat kronik, bisa sembuh. Terus ada yang bilang tuh, dokter dari luar negeri, sampai susah sekali, sampai nggak bisa bernapas, nggak boleh nyetir sendiri, nggak boleh, mungkin. Tapi saya masih percaya satu yang namanya latihan. Saya ulangi, saya percaya satu yang namanya latihan. Jadi sakit malah nggak boleh tidak latihan. Saya beri contoh. Saya kena COVID, pulang,
itu jalan kaki di treadmill 5 menit ngep. Push up 5 kali gak kuat. Hari ini 120 kali kuat. Treadmill 1 jam kuat. Terus jadi saya percaya terhadap bisa dilatih untuk meningkatkan diri. Itu jadi bertahap ya Pak, maksudnya kan bertahap. Itu awalnya cuma 5 menit terus. Ya, saya bertahap terus, kecuali lagi sakit ini percaya nggak? Saya treadmill dimarahin sama dokter. Dokter berkata, Pak Tung, jangan gila, sakit gini, jalan susah, treadmill ngeyel. Saya treadmill ya, tapi dokter nanti bengkak, nanti peletok, nanti. Saya bilang oke, sekarang harus istirahat ya wis. Tapi saya percaya kalau nggak digunakan makin habis di manusia. Nah, jadi kalau pertanyaan sekarang, kalau kena COVID kemudian bisa lagi kena nggak? Bisa. Nah, kok bisa? Pertanyaan gini, saya diskusi sama dokter. Satu, kan ini semua itu masih meraba-raba. Saya dokternya kan banyak. Saya beruntung saya punya banyak teman dokter di sini. Jadi, satu, bisa jadi Anda belum sempat keluar antibodinya, virusnya sudah negatif. Mungkin karena obat antivirus yang flavir gitu ya, yang membunuh virusnya mati duluan. Tapi antibodi Anda belum bisa kena lagi. Satu. Yang kedua, mungkin sifatnya bisa seperti malaria juga, jadi bisa kena lagi gitu ya. Betul. Oke, yang kedua sifatnya. Yang ketiga, bisa jadi virusnya itu tidak pernah hilang di tubuh Anda, seperti hepatitis. Jadi hepatitis itu kelihatannya begini, Anda sakit nanti muncul lagi. Yang keempat, ini aliran dokter saya, tidak bakalan kena lagi. Anda akan keluar antibodinya. Kita sudah ada uji coba artikel. Nah, dia bilang begini. Makanya sekarang kan ada yang namanya plasma convalescent. Jadi darahnya diambil, disaring kuning-kuningnya selama 1 jam, diinjekkan kepada yang sakit. Jadi yang sudah sembuh, dianggap punya antibodi, diambil terus kemudian diinjekkan lagi ke yang sakit. Nah itu berarti dia punya antibodi. Tapi dari penelitian sekarang, mulai keluar lagi, yaitu namanya Pak, ternyata antibodi ini dengan waktunya lama, dia menurun. Antibodinya menurun. Nah, kemudian yang keempat, booster lagi gitu ya Pak? Ya, booster lagi. Makanya kalau vaksin harus 2 kali, bukan sekali. Kayak vaksin hepatitis kan kita lifetime. Begitu kondisinya kurang dari 1000, suntik lagi. Kurang dari 1000, suntik lagi supaya antibodi kita naik. Kemudian yang kelima, tadi yang keempat kan nggak bakalan kena, kamu sudah kena antibodi. Yang kelima, bisa kena strain yang lain. Jadi hari ini sudah ada berapa belas. Sekarang katanya sudah ada beberapa belas tipe yang di Wuhan, beda dengan yang di Amerika, beda dengan yang di Indonesia. Jadi ternyata virus COVID ini mutan. Jadi kamu kena, itu strain yang berbeda. Waktu dulu strainnya ada 8, sekarang katanya strainnya sudah berapa belas. Jadi please tetap hati-hati, jaga kesehatan Anda. Ada satu dokter lagi yang bilang, ini jadi resep sembuh saya juga, tidur seperti bayi. Gimana itu Pak? Jadi kemarin saya baru baca satu artikel, dokternya bilang ini mohon maaf belum ada penelitian tapi dugaan saya orang-orang yang kena itu kurang tidurnya. Jadi kalau tidur yang cukup. Tidur yang cukup seperti bayi ya. Makanya kalau pada waktu saya 8 jam paling enggak. Ya 8 jam 9 jam. Makanya saya pun sekarang tidur siang rutin wajib. Nanti begini tidur siang. Saya jam 12 sampai jam 3 saya kosongkan untuk tidur siang. Entah 1 jam entah 26 menit gitu ya untuk nambah. Karena apa? Karena saya malam tidurnya terganggu. Karena sakit. Betul. Yes, ini. Jangan bandel Pak. Yes. Iya. Terima kasih Pak Tung. Kayaknya ini sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan dan ini tadi waktu saya baca-baca artikel ini tadi sudah yang dari artikel itu dipindah di Instagram Live ini. Jadi sungguh luar biasa yang sudah disampaikan Pak Tung. Terima kasih sekali Pak Tung sudah membantu kami untuk mengedukasi masyarakat khususnya gitu ya, supaya kalau di Solo kan kadang-kadang masih ada agak ngeyel ya Pak. Jadi kalau Pak Tung ini ngasih itu Pak Rudi sampai bilang aduh aku wis judek. Wali kota ya Pak Rudi. Iya Pak Rudi wali kota itu sampai bilang aku wis judek. Nah ini terima kasih sekali Pak Tung atas kesempatannya. Jadi kita bisa mengedukasi siapapun yang ikut Instagram Live ini untuk tetap jaga jarak, pakai masker, terus kalau tidak ada kepentingan yang lain-lain di rumah aja dan juga bisa
ini waktunya kita untuk belajar, cuci tangan. tahu tentang Kalau sudah keluar harus pakai baju putih dulu, mandi dulu. Terus kemudian kalau pesen makanan di protokol kesehatan. Kalau terpaksa harus ada tamu juga protokol kesehatan dulu. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Makan bersama, please deh, sendiri-sendiri aja kali ini. Makan bersama itu paling nularin sekarang. Buka begini ngobrol lagi, jerat-jerat, wah wes, jangan tobat. Ya itu bisa dikurangin dan kita bisa melakukan aktivitas di rumah gitu ya Pak ya. Ya. Tetapi yang tidak punya kesempatan untuk bekerja di rumah, mungkin bekerjanya yang harus keluar rumah, tetap jaga jarak, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik gitu ya Pak Tung ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Tung untuk waktunya kali ini. Yes, terima kasih Mbak Arinda. Iya, kita WA-WA-an lagi ya Pak ya. Ya, dengan senang hati. Tanya-tanya soal apa gitu Pak Tung nih wawasannya luas sekali soalnya, jadi saya merasa saya harus belajar nih dengan Pak Tung. Baik, terima kasih sekali Pak Tung. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga ini edukasinya bermanfaat untuk semuanya. Kalau edukasinya ini memang bermanfaat, tetapi yang jelas harus dilakukan, gitu ya Pak. Ya, betul sekali. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke, kalau sudah saya akan tutup dan ini saya akan matikan dulu dari tempatnya Mbak Arinda. Terima kasih ya, sampai jumpa dan teman-teman saya akan sampai lagi. Yo, terima kasih. Sehat selalu Pak Tung. Amin. Yo, amin. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan lanjutkan lagi ya, 1 menit lagi, 2 menit lagi. Mbak Arindra kalau mau live juga boleh. Jadi saya akan sama teman-teman yang masih aktif mendengarkan. Jadi terima kasih sekali lagi, pesan saya tetap ingat ya, nomor 1 ya doa sama Tuhan supaya kita jauh lebih sehat. Jadi kita percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau Anda belum sakit, please deh hati-hati. Kalau sudah sakit, please deh tetap semangat, gitu ya. Jadi semoga bermanfaat. Saya Tung Christopher ingin mengucapkan salam dahsyat. Dahsyat.